Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah datang ini 29 jatah viewers di pagi ini bangun sahur subuh udah gitu baca Quran bentar tidur. Nah, gitu ya. Bangun-bangun jam setengah 10. Oh iya podcast. Wah, hadir ya 29 orang di sini untuk dengerin kisah inspiratif para manajer muda. Kenapa saya bilang para? Karena kita nggak cuman hadirin satu atau dua orang nih, langsung 4 orang. Nah, nanti tinggal diamati, ditiru, modifikasi, disesuaikan dengan lingkungan kerja kalian, gitu ya. Karena 4 orang ini pasti punya cerita yang mungkin bisa berbeda, gitu. Nah, tapi sebelum ke 4 orang ini, belum saya akan meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Saya pingin teman-teman buka kolom chat dulu, ya. Ketik, ketik kira-kira faktor apa saja yang menentukan seseorang ini bisa berada di level manajer di usia yang muda, usia di bawah 30. Nah, ketik kolom chat. Apa aja silakan ngobrol podcast gini, ya. Kolom chat, ketik semuanya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menentukan seseorang bisa mencapai di level manager di usia yang muda? Nah, yuk kolom chat dong. Saya baca satu persatu. Kesempatan, leadership, punya ambisi dan percaya diri, pengalaman, pendidikan. Wah, kalau pengalaman itu tunggu ya, kita bahas satu-satu ya. Pengalaman, oke. Lulus misalkan S1, tak umur 20 berapa? S1 lulus 23, 22, 23 lah ya. 23. Terus jadi manajer 28. 5 tahun, pengalaman 5 tahun loh, Pak. Eh, 5 tahun. Oke, tapi nggak apa. Pengalaman. Hanya 5 tahun, eskalasi jadi manajer. Faktor apa aja? Komunikasi, relasi, kedekatan dengan atasan. Ya, kedekatannya nggak ada tanda petiknya ya. Ya, oke, kedekatan dengan atasan. Oke, momentum, kemampuan dan kapasitas bertemu dengan kesempatan. Wah, bagus, bagus. Komunikasi, skill, relasi, adaptif. Oh, benar-benar. Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 50%-nya aja belum nih. Berani mengambil resiko. Woi, ya, 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 ya. Berani ngambil resiko. Tapi kalau atasannya nggak suka, tahu-tahu di SP3. Bukannya naik jadi manajer. Wah, ya, ya, ya. Tapi nggak apa ini itu ya. Wah, ngobrol-ngobrol aja ya. Oke. Hmm, skill komunikasi, menguasai bidangnya, kerja cerdas, relasi, temu lingkup kerja yang baik untuk karir. Wah, ini lengkap ini. Yang pasti kesempatan. Oh, Pak Eko Siswanto. Apa kabar, Pak Eko? Oke ya, teman-teman terima kasih. Udah cukup lah ya, udah 50% lah. Kurang lebih yang lainnya mungkin masih ngantuk-ngantuk bangun sahur gitu ya. Jam setengah 10, sekakit ada podcastnya Jatayu. Tambahan satu, beruntung. Ah, ya, 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 ya. Lucky man. Mm-mm. Ya, oke teman-teman. Semuanya. Tadi udah ya. Kayaknya nanti kita konklusinya di belakang. Nanti semua di awal dulu nih. Apa aja sih faktor-faktor nentuin. Nah, nanti kita lihat. Kita ngobrol bareng nih sama 4 manajer muda kita. Oke, Mas, saya perkenalkan satu persatu ya. Satu dulu, nanti tolong sebutin nama pekerjaan sekarang. Nggak usah nama PT-nya deh. Cakup apa namanya? Level dah pasti ya. Level dan juga bidangnya apa gitu. Terus kemudian sudah berapa lama sampai dengan sekarang ya menjabat sebagai manajer. Itu dulu aja. Ya, oke. Mas Nabil, monggo Mas. Singkat Mas. Ya, kenalkan ya semua. Thank you juga tadi Pak Tama.
atas ini ya pembukaannya. Saya Nabil. Sekarang job saya itu PPIC Manager ya di e-groceries. Jadi nanti mungkin boleh cek juga atau mungkin ada yang belum pernah download aplikasi Segari. Nah, itu boleh di-download. Nah, itu barang-barang yang ngatur barang freshnya mesti sampai ke rumah bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian itu timnya saya Hmm, kebanyakan gitu. Nah, kalau jadi manajer saya oke. udah 4 tahun nih. 4 tahun. Sekarang usia di Iya. berapa, Mas? Mas Nabil? Tahun ini sih masih bulan ini sih masih 30 ya, Pak. Tiga Bulan ini puluh empat tahun. Berarti bulan ini umur masih dua tiga puluh puluh. enam jadi Iya, manajer. betul. Iya, Umur 26 luar umur biasa. dua Umur puluh dua enam. puluh. Berarti dari lulus 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, di tahun ketiga lah. Tahun ketiga mau masuk Tahun tahun keempat ketiga itu udah mulai udah mulai pegang manajerial. manajerial PPIC Iya, sampai dengan sekarang PPIC sampai sekarang manager. PPIC. Betul, Pak. Oke oke oke, luar biasa, mantap mantap. Thank you Mas Ini Nabil. salah sendiri Gimana? loh dia salah sendiri dia sebut nama PT-nya. Soalnya istri Oh gue kan iya. sering belanja di Segari tuh. Nah, kalau udah komplain tinggal gue telepon aja nih orang. Nah, tadi Boleh, sebenarnya Pak. kan mau Boleh, gitu, boleh, boleh. Pak Aje. Jangan sebutin Nggak apa nama dulu, nama PT-nya nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa sebutin aja. Semua harus sebutin. Ini Mas Nabil kasih benchmark yang bagus. Semua harus Nah, ya, sebutin ya, nama PT-nya, ya. Nggak apa-apa. Saya nggak ya, ini ya. kok, nggak keluar-keluar di sosmed kok. Kita langsung japri Enggak, enggak. manajernya, ya kan? Iya Iyo, dong. Ya, 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 sekalian ya, ya. promosi, Pak. Sekarang Ya Siapa tahu ada yang siap, belum promosi. pernah mantap. pakai Segari kan? Oh, istri saya Segari, sering ya, pakai. Istri saya sering ya, pakai. ya, Pokoknya Mantap. ya. istri-istri yang malas pergi belanja, Ke itu belanjanya pasar. online. Nah, Ya. iya, malas ke pasar, belanjanya Hmm. di Segari. Belanjanya ke Segari. Ya, 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 ya. Tinggal ditanya aja, lead time dari klik OK, submit itu berapa lama nyampe ke lokasi. Ah, itu aja itu. SLA-nya, Mas. Itu. Kalau ke Bogor berapa lama, Mas? Nah, ntar tanya saya hitung nanti ya. Saya suruh istri saya ntar belanja. Oke, thank you, Mas Nabil. Oke, saya sebelahnya Mas Nabil ini Mas Ibnu. Mas Ibnu Zaki Sirait. Monggo, Mas Ibnu. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu semua Jata Youth Members. Terima kasih Pak Tama dan juga Pak Aje. Nama saya Ibnu Zaki Margasa Sirait. Saat ini usia saya 31. Saya memulai karir manajer itu di 27 kurang lebih. 27 tahun, Oke. perusahaan telekomunikasi. Kalau sekarang mungkin kalau tadi benchmarknya sudah disebutkan, saya posisi saat ini di PT Siemens Indonesia. Terima kasih Pak Tama. Oh, mantap. PT Siemens Indonesia. Manajer apa, Pak? Itunya, Pak. Organisasinya apa, Pak? Oh, saya Departemennya. procurement Pak Tama. Procurement. Ya. Berarti procurement manager di usia 27. Gitu ya. Starting itu Sampai ya, pertama kali 27 itu justru saya sebagai General Affair Manager. Kemudian di dua EA puluh manager. delapan betul, 28 Oke. kesempatannya jadi procurement, jadi saya sedikit double job saat itu. General Affair dan juga Oke. procurement. Habis Ya, ngapain? ya. Makan. Oke. Terima kasih. Sebentar. Oke, thank you, Mas Ibnu. Yang punya, yang Siemens ada. Salam kenal. Oke. Ya, ya. Ya, Sebelahnya Mas Siemens Ib Siemens apa? sekarang udah nggak ini ya, udah nggak ada yang consumer ya, barang-barang industri semua sekarang ya. Industri, betul, betul. Mm-mm, Kalau dulu kan mm-mm. masih ada HP, ada Ada handphone, beberapa yang betul. menyinggung konsumen langsung. Sekarang enggak ya. Sekarang sudah enggak, betul. Kita ke industrial, betul. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, Ya, mm-mm. ya, Lebih ke oke. ke jaringan ya, berarti ya. Lebih ke arah supporting untuk automation-nya sebuah pabrik ya, ke jalan segala macam. Oh, Iya, Otaknya yang jual oh Siemens ya itu. ya. iya, Oke, benar-benar. oke, Dan oke, itu oke. bisnis lebih lebih apa Lebih ya, sustain, lebih stabil, lebih sustain mm-mm. Lebih sustain, daripada yang berhadapan dengan konsumen, ya. Mm-mm. pasti. Mudah-mudahan Pak Aceh. Ya, ya, ya. Makanya kemarin kan apa namanya? Cheng Hargim itu kan retailernya kan yang mabok tuh ya. Iya, Langsung retail mabok, iya betul, retailer ke yang mabok. konsumer langsung gitu. Mm-mm. Yang paling enak apa? Supplier ke manufacturing kan? Ya. By manufacturing udah. Iya. Iya. Semuanya diredam di sana kan. Tung 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 tung. Iya. Oke, ya oke, sip.
Sebelahnya Mas Ibnu itu ada Mas Ferry Darmawan. Monggo Mas Ibnu, perkenalan diri Mas Ibnu. Mas Ibnu, Mas Reni, Ferry, sorry, Patama. Mas Ferry Darmawan, sorry, Mas Ferry Darmawan, sorry. Oke, oke. Sebelahnya Mas Ibnu, Thank Mas you. Ferry. Thank you, Patama. Salam kenal Oke ya, semua. salam kenal. Saya Ferry Darmawan, usia saya 34 tahun. Saat ini saya kerja di Molindo Industri sebagai operational manager. Kebetulan ruang lingkupnya handle untuk warehouse dan logistik. Tapi kalau untuk pertama Hmm, kali kerja sebagai manajer itu waktu saya di Pos Logistik Indonesia seumuran sekitar 27. Kurang lebih begitu, Patama. oke, 27 pos logistik itu itunya organisasinya atau departemennya? Operasional juga, operasional. Kebetulan waktu Operasional. di pertama kali jadi manajer itu di pos logistik itu handle Pulau Kalimantan, operasional manager untuk seluruh Kalimantan di sana. Oh, tapi work base-nya di Jakarta, Enggak, work base-nya waktu itu dulu di Balikpapan malah. Balikpapan. Iya. Oke, oke, oke. 27 udah ke Balikpapan. Asli mana, Ya. Mas? Kalau asli Jakarta, Pertama, Berarti ngerantau ke Balikpapan. ngerantau. Jadi Ngerantau memang sewaktu Balikpapan. sewaktu saya dari pertama kali itu memang tidak langsung sudah nggak di Jakarta posisinya sudah pindah ke Surabaya. Hmm, Oke, oke, oke. Dan sekarang juga sebagai operasional juga, betul, tetapi di apa Surabaya namanya kalau perusahaan yang sekarang. berbeda. Serah Betul, Surabaya. betul. Oke, oke. Berarti nanti kalau Surabaya ngadain kayak training, Mas Ferry aja lah ya, ketuanya lah ya. Waduh, Nyari masanya Mas Ferry aja lah ya. Ya Mas, 30 siap, orang masih siap, kayak training ya. siap, siap tok pokoknya Mas. Kuartal kuartal 3 lah, kuartal 3 lah ya. Oke, oke, oke. Thank you Mas Ferry. Thank you. Thank you, Pak Tama, thank you. Iya, Oke, memang sebelahnya harus Mas Ferry. memang harus Kenapa? ada ini ya, Pak Tama ya. Harus ada Kenapa? pengorbanan ya. Oh, harus ada Dari pengorbanan. Jakarta ke Surabaya, ke iya Betul. terus ke Ke Balikpapan. Kalimantan. Kali Iya, ya. memang Betul. harus ada pengorbanan. Tuh. Oke, jadi ada satu Iya, lagi tadi ya di kolom chat ya. Berarti nggak ada yang nulis tuh faktor-faktor yang menentukan tuh pengorbanan ya. iya, pengorbanan. Betul, Yes, pengorbanan. Betul Karena itu betul. kemungkinan ngorbanin waktu dan tenaga iya, yang cukup betul. banyak gitu ya. Iya, Menambah level. nanti kita dengar ininya lebih Yes, detailnya. betul, 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 betul. Oke, sebelahnya Mas Ferry ada Mas Hotmian Manurung. Kok manggil Mas Hotmian kayaknya agak agak itu ya, agak ganjil ya. Abang deh. Bang, Abang Hotmian. Eh, Siap, Pak Tamam. Siap. Silakan Bang. Oke, terima kasih, Pak. Sebelumnya, salam kenal ya untuk semua. Nama saya Hotmian Manurung. Kebetulan orang Batak. Pak Ya, Zaki ya. juga tadi orang Batak juga ya. Gitu. Oh, Lalu, manggilnya Bang juga dong berarti saya. Bang Zaki ya harusnya ya. iya. Sekarang Oke. ini saya domisilinya di Tangerang, asalnya dari Medan. Kemudian saya eh, menempati posisi sebagai manajer itu tahun 2020 di usia 26. Jadi sekarang itu Oke. saya usianya menjalani usia 30. Nanti 30 itu di Oke. bulan 12. Jadi dari keempat ini kayaknya saya paling muda nih. Ya, 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 ya. Oke. Tadi Mas Untuk Ferry tadi sekarang umur berapa? Sorry. 34 kalau sekarang berarti saya kayak paling tua ini. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. 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 Nah, Sip, sip. terus untuk jabatan manajer saya manajer inventory control di tahun 2020. Kemudian di 2023 kemarin tuh ditambah jadi multi ya, jadi merangkap juga sebagai business development di logistik company. Nama perusahaannya PT IMS Logistik, gitu Pak. Ya, 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 ya. Yang quotationnya ke saya kemarin ya. Betul sekali. Tapi ternyata vendor manajemen saya belum ngabarin ke Mas Hotmian. Kemarin saya tanyain, Waduh. kamu udah hubungin Mas Hotmian nggak? Besok saya mau podcast sama dia soalnya. Siap, siap. Kalau servis Tadi kita sih, tanyain di podcast. kalau misalnya sekalian penawaran ya, servis kita sih tracking sama warehouse gitu ya. Jadi kita main Yes, di yes, situ. yes. Nah, kebetulan saya di Oke, bagian warehouse-nya, gitu Pak. oke, sip, sip, sip. Dan ternyata nggak nyangka loh teman-teman ya. Eh, empat empat sosok inspiratif kita ini ternyata cakupannya
lengkap loh di SCOR semua loh, ya supply chain operation reference semua. Jadi empat empat proses. Procurement ada dari sisi source, plan ada tadi PPIC, make ada operationnya di sana, tapi ternyata operationnya lebih ke return sama delivery, yaitu logistik. Ya, loh, lengkap loh ini. Jadi teman-teman kalau yang apa namanya yang ini lagi nonton YouTube ya. Nah, kalau bisa sih kita langsung online bareng gitu. Jadi ngobrol. Jadi cakupan SCOR-nya dapat nih. Jadi kisah inspiratifnya kalau mau ada di bidang, oh saya ada di PPIC nih. Ah, contoh, amati, tiru dan modifikasi manajer-manajer muda yang sekarang di PPIC, yaitu Bang Zaki ya, Bang Zaki PPIC itu. Bang Zaki procurement, sorry. Mas Nabil ya, Mas Nabil yang PPIC ya. Nah, mau source, nah Bang Zaki. Nah, di operation logistik ada Bang Hotmian sama Mas Ferry. Wah, lengkap banget. Luar biasa. Oke, eh bagi-bagi cerita ya. Tapi yang apa namanya yang membuat teman-teman makin terinspirasi. Saya tuh ini apa namanya? Saya mau colek Mas Ferry dulu deh. Saya suka nih. Pengorbanan. Wah, pengorbanan besar apa yang menjadikan Mas Ferry itu bisa menduduki level manajer di usia yang sangat muda? Eh, yang pasti mengorbankan waktu untuk keluarga sih, Pak Tama. Itu pastilah. Karena Gitu ya. karena dulu posisinya memang kan saya itu sebetulnya dari awal itu pindah ke Surabaya tuh di usia 22, Pak Tama. Jadi Oke. memang pertama Lulus kali lulus lulus itu ya, lulus kuliah ya. saya tuh lulus SMA tuh. Saya lulus SMA langsung kerja, Pak Tama. Oh, Betul. oke. Saya lulus SMA langsung kerja itu 2008 saya kerja. Itu di 2013 saya pindah ke Surabaya. Itu sebenarnya masih di perusahaan yang sama, tapi dipromot Hmm. sebagai section head di sana. Dipromot sebagai section head. Hmm. Nah, kemudian di awal 2018 itu dapat kesempatan pindah ke Balikpapan as a manager di perusahaan berbeda. Seperti Oke. itu. Dengan level pendidikan masih SMA. SMA waktu itu. Saya itu pindah ke Poslok itu saya masih kuliah. Jadi kalau saya waktu itu saya ngelamar di Poslok itu masih pakai ijazah SMA. Masih jasa SMA. Yes, betul. Nah, ini inspiratif lagi nih. Teman-teman yang masih SMA, ya masih ada peluang. Ya, Betul. ada contoh. Masih Walaupun ada itu tahun peluang. 2008 kemarin ya. 2008 ya. Sekarang udah 2024. Setidaknya 2018 awal, 2018 awal. 2018 awal. 2018 awal. 6 Ya, tahun yang lalu. 6 tahun yang ya, lalu. 6 Jadi tahun yang yang lalu. masih SMA dan punya semangat ya untuk belajar masuk ke Betul. ASCI Iya, Jatayu, gila. apa Ini namanya, penuhi saya mau cupnya. kasih, Nah, iya, Pak Tama, saya mau kasih tepuk tangan, tapi tangan saya ada infus. ya udah Tapi kita benar ini harus kasih kasih tepuk tangan luar biasa ini. itu, kasih Harus icon. dikasih tepuk tangan. Iya, Yes, harus ini dikasih tepuk tangan SMA. luar Terima kasih, biasa. terima kasih. Yang yang Hmm. satu gini, perusahaannya Mm-mm. gitu, perusahaannya dia nggak melihat itu ya Betul, background ya, tapi betul, melihat rangkaian-rangkaian apa namanya experience yang sebelumnya betul. begitu. Nah, ini penting sekali. Jadi teman-teman yang sudah ada di posisi yang ya jadi user lah ya. Jadi sepertinya bisa dipertimbangkan untuk gue butuh S1, ini ada di tiga, tapi pengalaman begini. Ya, minimal panggil dulu lah interview. Kita Betul korek sekali. dulu lah. Gitu, kasih kesempatan. Begitu, luar biasa. Ini satu, udah dapat satu nih, pengorbanan. Yang kedua adalah perusahaan yang benar-benar bisa melihat bahwa ini adalah potensial people. Gitu, Dan satu lagi potensial mungkin Pak Tama. employee. Apa, Satu lagi, Mas? kalau menurut saya kita ketemu calon atasan yang tepat itu juga perlu. Terkadang ada atasan yang mungkin terlalu demanding dengan harus apa ya bisa dibilang tuh skillnya harus begini, tapi dia tidak melihat experience di belakangnya seperti yang tadi Pak Tama bilang sebetulnya. Iya, Jadi iya, iya. terkadang kita ketemu dengan atasan yang tepat itu juga bisa membantu karir kita sebetulnya. Kalau dia memberikan kita chance, kesempatan, itu sebenarnya bisa datang kesempatan itu. Balik lagi Gitu. tergantung calon atasan kita seperti apa, dia bisa melihat apa tidak. Itu sih.
Nah, bagi kita yang sudah jadi atasan, nah, yuk bersikap bersifat seperti itu ya, gitu. Oke, saya mau colek sesama pejuang PPIC, Mas Nabil. Iya Pak, gimana? Mas Nabil, kuliah dulu di mana? Saya Teknik Industri Brawijaya Pak. Teknik Industri Brawijaya. Nah, masuk PPIC. Menjadi faktor penentu juga nggak sih kuliah di Brawijaya, Teknik Industri, tahu-tahu jadi PPIC? Eh Bisa dibilang sih Pak, Eh Bisa lebih ke dibilang. pola pikirnya ya, karena kan kita anak teknik industri itu bisa dibilang gelasnya banyak tapi isinya sedikit gitu. Jadi kalau diajakin ngobrol sama siapapun orang teknik tuh biasanya ngerti gitu, walaupun dalamnya nggak ngerti ya. Jadi itu kan bisa jadi Hmm, modal tuh. Jadi pada saat hmm, ngobrol atau mungkin pada saat diskusi di ruang lingkup kerja kita juga ngerti gitu, maksudnya point of view mereka tuh apa gitu. oke, oke. Berarti masuk di itu ini perusahaan pertama ya, Enggak, saya perusahaan Segari. enggak, itu perusahaan keempat saya, Pak. Saya pertama Oke. dipromot, saya pertama dipromot jadi manajer itu tuh di Pako Group, itu perusahaan Astra Auto Parts sama Triputra Group. Oh, Paku Aquina. Iya, betul, pabrik velg, Pak. Nah, saya di Iya, situ iya, tuh yang di pertama Sunter. kali. Di Karawang saya. Udah pindah ke Karawang waktu saya kerja di sana. Oh, tahun berapa itu, Mas? Saya masuk sana 2016. Oh, jauh ya. Iya, 2016. Apa Pas saya biasa dong masuk sih kalau ngomongin masih. jauh. Ya, pas masuk sih emang lagi transisi lah dari Sunter pindah Ya ke sih sih ya, Karawang gitu. Iya. Paku ya. 2017. Waktu di Paku sebagai PPIC juga. Nah, saya masuk sebenarnya program MT ya di Pako Oke. itu. Nah, cuman pertama kalinya sebenarnya saya PPIC itu baru dimutasi di tahun kedua saya lah. Pertamanya itu saya masuk continuous improvement. Jadi SPV improvement Oke. lah gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau ngomongin pribadi saya sendiri tuh sebenarnya bosan. Apa bisa dibilang saya tuh pas kuliah itu PPIC itu bukan mata kuliah yang saya suka banget, Pak. Tapi saya Oke. tahu ya PPIC saya bisa ngerjainnya lah gitu. Saya sebenarnya lebih tertariknya tuh di continuous improvement. Oke. Nah, kenapa saya bisa pindah ke PPIC itu tuh sebenarnya karena ya kalau misalnya kita di manufacturing apalagi otomotif ya, Pak, itu kan kiblatnya tuh ke TPS ya, Toyota Production System banget. Nah, Yes, betul. dulu waktu di sana pas saya jadi orang improvement, project gede saya itu tuh bangun sistemnya gimana caranya biar kita juga bisa implementasi TPS nih, jasin apa kita pakai Kanban Ya, sistem juga sama kayak Kanban Toyota gitu. system. Ya, Mm-mm. nah pas saya masuk jadi eh, supervisor improvement tuh kerjaan saya related sama itu. Nah, jadi pada saat Hmm. sistemnya backbone-nya udah jadi, udah running. Nah, perusahaan ngelihat kayaknya emang udah waktunya dirotasi juga, ya ya mendingan karena saya ngedevelop Kanbannya juga ya. Jadi ya udahlah sekalian aja PPIC kamu aja yang pegang gitu. Baru deh saya masuk Hmm. PPIC itu gitu, Pak. Dan langsung menjabat sebagai manajer. Nah, enggak, itu awalnya masih supervisor doang. Eh Khusus Special. ngejabat ngejabat jadi manajernya itu bisa dibilang itu karena ada kesempatan sih. Jadi Oke, berarti faktor penentu pertama adalah kesempatan. betul. Jadi pada saat itu kita plannya kan ada tiga ya Pak. Nah kebetulan kebetulan saya itu sebenarnya dari plan mobil nih, velg mobil. Dari kebetulan eh, plannya velg motornya itu posisi PPIC manager kosong. Nah Ah. PPIC manager saya tuh dia handle dua plan tuh jadinya. Nah cuman karena Hmm. emang berat ya pegang dua, jadinya eh, selama selama manajer saya pegang dua itu sebenarnya segala pekerjaan related sama plan mobil itu tuh udah saya ngerjain semua. Udah ditunjuk lah jadi PLT-nya. Kasarannya kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke. Ada kesempatan dan mau menggunakan kesempatan itu. Karena secara Betul. background juga sebenarnya sudah ada kemampuan Iya, gitu ya heeh. Ya kurang sebelumnya. lebih kurang lebih kayak gitu. Eh Cuman kalau Oke. kalau saya boleh bilang sih sebenarnya selain kesempatan tuh juga mindsetnya kita sendiri ya Pak, yang yang pengaruh nih gitu. Karena Ah, oke. pada saat saya jadi supervisor tuh di bawah PPIC itu supervisor itu ada tiga lah. Nah, Hmm.
Jadi ada planning, terus ada inventory control sendiri sama warehouse delivery. Nah saya tuh tipikal orangnya mindset improvementnya tuh masih saya pegang gitu. Saya tuh orang PPIC kan kerjanya bisa dibilang rutinitas lah ya Pak. Planning Apalagi ya kan, otomotif ya. iya kan ya kayak gitu-gitu aja lah. Apalagi otomotif ya, udah Apunka tuh apa ya? Udah apa Hejunka, namanya, ya, rata, udah ya rata, udah rata. Nah, udah rata, ya. ya jadi kerjaannya Mm-mm. tuh bisa dibilang stabil banget gitu. Nah saya tuh orangnya bukan yang walaupun kerjaannya aman terus saya diem aja gitu. Saya suka Hmm, nyari kerjaan gitu. Jadi walaupun saya sebenarnya pas masih pegang supervisor PPIC, saya tuh udah bisa dibilang practically saya pegang banyak banyak kerjaan juga di sana gitu. Jadi orang-orang udah tahu, oh oke, ini emang anaknya kan ada orang yang kalau misalnya dikasih kerjaan tambahan ngeluh ya Pak. Nah kalau saya tuh enggak sih. Jadi ya oke. pengalaman tuh nggak bohong lah. Walaupun sekarang dapat kerjaannya banyak, tapi pasti ada lah orang nanti yang ngehargain lah gitu. Karena kan Hmm, kita ada pengalaman ya Kamu, gitu. ini menarik loh nih, kamu, menarik banget loh nih, menarik karena apa ya? kamu bodoh, Patama. Patama. Kenapa? Dia bodoh, Kenapa Haji? Patama. Dia tuh bodoh. Oh, kenapa itu Pak Haji? Bodoh dia harusnya nggak boleh begitu. Kerja dua nggak boleh dibayar satu. Nah, itu loh. Itu tadi sebenarnya mau saya ucapin. Kenapa digaji Iya. satu, pas pada sudah autopilot, Nah, harusnya ongkang-ongkang kaki dong. nah, Ngapain? nah Nyari itu. kerjaan yang lain. Gaji cuma satu. Nah, tapi Nah, Nah, inilah tadi ya. Tadi hmm. kalau Mas Ferry bilang adalah pengorbanan dan satu adalah atasan yang bisa melihat potensi timnya. Sedangkan Mas Nabil adalah yang pertama adalah tadi kesempatan juga, betul ya? Kesempatan dan juga ternyata mindset sendiri. Jadi nggak berharap orang lain mau ngelihat seperti apa, tapi mindset dari diri sendiri bahwa ya itu tadi, dia lebih memilih sibuk dengan gaji cuma satu, tetapi yang penting semuanya dia bisa apa ya handle, kuasai gitu. Pinginnya ya ya udah ini kalau orang continuous improvement pasti begitu sih Pak Aceh. Gitu ngelihat yang aneh sedikit dia gatel dia mau mau garuk gitu ya, bukannya mau ngobatin, mau garuk dulu. ya betul. Gitu, garuk masalah maksudnya, cari masalah dulu, masalahnya apa nih, soal root cause-nya sih ya, baru diobatin. Nah, gitu gitu ya Mas Nabil ya. Oke, ini Ya, beda Ya lagi makanya nih. makanya itulah Gimana? ruginya orang yang suka ngeluh. Dikasih kerjaan banyak Ya, ngeluh, dikasih kerjaan tambahan ngeluh. Itu yang rugi, ya kan? betul betul Hmm. betul betul. Jadi pada saat udah ada kesempatan, dia masih membuktikan bahwa dirinya itu masih bisa. Ini loh, cup gua masih gede nih. Lu masih cuman feel-nya cuman dikit. Kasih dong ke gua yang gede gitu, secara tanggung jawab. Nanti pun secara otomatis juga apa namanya, benefit-benefit lainnya juga akan jadi bertambah. Dan akhirnya benar-benar ya. Jadi manajer PPIC di Pako waktu itu ya. iya. eh, Sebenarnya jadi manajer itu pada saat pindah Pak. Nah ini hubungannya nih sama Oh, oh sama gitu. uangnya. Oke, 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 Nah, oke, oke, oke. Tunggu. Oke, oke, oke. hubungannya sama uangnya. Begitu. Yang penting kan pengalamannya dapat dulu Pak. Nah Oke. pengalamannya udah dapat, baru kita cari uangnya. Nah cari uangnya di tempat lain Hmm. gitu. Oh, tapi eh, kesempatan di Pako nggak ada. Ada sebenarnya. Cuman Ada. saya timbang-timbang dengan kebutuhan sendiri gitu kayak eh ya kan udah jenjang karirnya ada lah ya Pak. Naik naik Hmm, hmm, hmm. apalagi kelasnya Pako kan bisa dibilang salary structure-nya udah rapih lah gitu. Nah, Udah rapi. ya Betul, jadi betul. jadi pada saat itu juga ada lowongan yang menurut saya kalau misalnya saya stay di sini sebagus-bagusnya saya pun kayaknya untuk sampai gaji segitu saya mesti harus berapa tahun lagi nih gitu. Jadi makanya Betul. makanya Betul. makanya tadi saya bilang yang penting kan dapat pengalamannya dulu lah, pengalaman nggak bohong gitu. Pasti ada yang ngehargain. Iya, iya, iya. Tadi ya kesempatan pindah dari CI ke PPIC gitu kan. Cari pengalaman Ya, di situ, pengalamannya ada, baru ngelihat jenjang karirnya bagaimana. Kalau memang ternyata belum puas, ternyata ada dari luar, ya oke, go ahead gitu ya. betul. Iya, yang di Pako kan Oke, cuman deputi aja lah gitu. Belum yang real manager kan. Walaupun kerjaannya mah kerjaan manajer. manajer. Gitu. Betul, betul. Dan benar ya teman-teman, Astra itu secara klasifikasi jabatan, salary structure itu udah rapi. Jadi kita bisa ngitung sendiri. Naik level itu satu level ya, itu ada sub levelnya.
Kalau di saya dulu sub levelnya tuh sampai E, A sampai E. Jadi 3A, B, C, D, E. A ke B itu bisa karena masa kerja, bisa karena memang apa namanya performance gitu. Dan naiknya pun A ke B itu cuma 6% gitu. Tapi kalau kalau naik level selanjutnya, naik level baru, itu naiknya 10 sampai 12%. Jadi kita bisa ngitung tuh, kita berapa tahun, nah waduh nggak masuk nih, udah tua gue jadi manajer kan gitu. Ada kesempatan, ilmu udah gede, udah banyak kan. Oke, kita challenge. Ilmu kita cocok nggak dengan perusahaan yang baru? Challenge dengan interview, kita buktiin. Oke, thank you Mas Nabil. Udah dapat nih kisah lagi nih, inspiratif nih. Nah, thank you ya Mas Nabil ya. Saya mau ke Bang Zaki deh, sesama pecinta procurement ya. Wah, Bukan pecinta lahan basahnya loh ya Mas Zaki ya, pecinta ya. procurement. Oke, Oke oke. Mas Zaki. Iya, Mas Zaki dipromot jadi manajer itu pas juga di Siemens juga kah? bukan di sebelumnya di Di sebelumnya di perusahaan mana itu? perusahaan telekomunikasi kita supporting untuk Huawei karena kita adalah subkontraktornya Oh, Huawei. kompetitor dong Huawei ke Siemens. Saat itu kalau di dunia telekomunikasi iya, tapi karena Siemens melepas dunia telekomunikasinya, jadi sudah nggak relevan Udah lagi. nggak lagi. Iya, Oke, oke. Tadi tahun berapa Mas jadi manajer Mas? Umur berapa? 26 ya? Atau 27? 27 kurang lebih Dua betul. puluh tujuh, 27. Kuliah di Saya di Perbanas kuliah, Perbanas. Oke. Perbanas di Terus Kuningan, bisa ya. oke. Oke, oke, oke. Berarti S1. Umur 23. Sarjana betul. Lulus Jadi langsung masuk ke Huawei. posisinya mungkin sama seperti Pak Ferry karena starting karir saya itu dimulai dari SMA, yaitu saya kerja sambil Hmm. berkuliah gitu ya. Jadi malam harinya kuliah. Itu pun setelah 3 atau 4 bulan lebih bekerja lah gitu. Jadi itu Hmm. Keren, mulaannya. keren, keren, keren. Jadi pagi-paginya ya kerja keras gitu ya karena masih pertama kali karir kan bekerja, masih lulusan Aha. SMA, masih sebagai logistik staff. Kemudian di Oke, oke. malam harinya saya kuliah gitu. Sorry, tahun berapa itu? SMA Hmm, jadi 2010, logistik staff. 2010 kurang lebih. 2010. Ya, 2010. Luar biasa. Oke, 2010. oke, oke, oke. Logistik Kemudian staff SMA. Oke, logistik lanjut Mas. staff betul. 3 tahun kemudian saya pindah ke perusahaan lain, dan itu adalah si kontraktornya untuk Huawei, dan Hmm. saya sebagai supervisor jadi naik karena mungkin ada kesempatan, balik lagi ada challenging Oke, ya, tunggu. kesempatannya Waktu itu. pindah udah S1 belum? Belum, masih berjalan Belum. kuliahnya, belum. Luar biasa. Luar Belum, biasa. masih berjalan kuliahnya. Pindah ke perusahaan yang baru itu di challenge dan diberi kesempatan untuk jadi supervisor, dan saya sangat eh, terima ya karena memang itu jadi salah satu patokan kita kan ya, apalagi kalau bukan mengejar karir kan gitu ya saat itu. Hmm, hmm, hmm. Dan di saat itu saya sudah bekerja sebagai supervisor logistik. Tahun pertama itu saya achieve dengan peringkat best employee. Jadi Hmm. lumayan kejutan untuk saya bahwa ternyata saya juga bisa melakukan hal ini gitu. Jadi melihat itu semua, saya coba komunikasikan ke setiap divisi atau teman-teman divisi lain itu untuk gimana caranya mereka melakukan pekerjaan mereka. Tadinya targetnya sederhana, supaya bisa membantu pekerjaan divisi saya gitu sebagai logistik. Karena saya lihat kan agak runyam saat itu posisinya di perusahaan telekomunikasi itu. Hmm, 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 Kemudian hmm. saya coba bangun komunikasi yang baik karena mungkin sebelumnya selama ini juga buntu gitu ya teman-teman, kayak kalau sudah ada masalah ya udah mereka antar divisi aja gitu yang memperdebatkan itu. Tapi kalau ketika saya yang handle itu, saya merasa kayaknya nggak juga harus kayak gitu. Berarti saya harus cari jalan yang lain gitu, other way. Apakah saya bisa komunikasikan dengan divisi lain untuk mensupport atau memecah belah si masalah itu supaya lebih terurai, sorry, supaya bisa lebih Hmm, dapat hmm, intinya apa gitu. hmm. Nah, saya coba lakukan itu, komunikasi itu secara masif gitu. Saya dekati divisi lain segala macam. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih masalah-masalahnya gitu. Dan itu juga yang mungkin jadi faktor kenapa akhirnya head of HR-nya itu berpikir bahwa kamu saat ini mungkin ya masih muda tapi kok bisa
bikin komunikasi atau menjembatani komunikasi antar divisi yang Oke, lain gitu. tunggu, tahan dulu Mas, tahan Ya, dulu, tahan dulu. Itu berarti masih SMA? ya masih ongoing kuliah ya, masih belum lulus S1-nya. Ongoing kuliah, Ya, supervisor. Nah, supervisor. ini Pak Aceh. Nah, ini Pak Aceh. Ini juga juga aneh juga Pak Aceh. Udah tahu cuma supervisor. Ngapain jadi problem solver? Ada manajernya loh. Bener nggak Pak Aceh? Iya bener, Iya, iya, bener. iya. Ngapain? Tapi saya benar-benar terkesima sampai gak bisa berkata-kata loh. Serius. Bener. Heeh, iya kan? Saya saya Bener, bener, saya bener. berpikir begini, buset, orang kalau selalu menyalahkan, ah gue kan cuma lulusan SMA gitu ya, gue Nah, gak itu. bakal bisa ini itu. Kayaknya nggak bisa deh hari ini dipatahkan semua deh, ya. Patahkan semua. Mm-mm, Serius, serius. mm-mm. Bener, bener. Bukan itu, bukan pendidikan, ya kan? Bener, Jadi bener. bagaimana orang mau ngambil inisiatif, ya. Mas Nabil dia mau kerja lebih daripada yang dibayar gitu Porsinya ya, yang dibayar. daripada Yes. porsinya, ya kan? Mas Betul, Ibnu betul. walaupun masih muda, supervisor, punya manajer, dia ambil SMA tanggung pula. jawab. Gila. Iya, dia ambil Bener tanggung loh. jawab untuk mengkoordinasi divisi departemen lain. Mm-mm. Saya saya speechless sih Bener, hari ini. bener, Gila, bener, 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 inspiratif bener. banget. Kalian ini semua inspiratif banget. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Bener, bener. Dan itu tadi, balik lagi adalah di Mas Ibnu lagi sama kayak Mas Ferry. Mindset, mindset, mindsetnya benar-benar ya udah. Kalau bisa gua lakuin, gua lakuin. Kalau ini bisa mempermudah departemen gua, kerjain. Nggak ada, wah ini kan masalah. Lu lah bos, lu kan manajer. Gitu. Hmm. Gua udah SMA, supervisor, gaji cuan segini. Ya masa gua sih yang benahin masalah. Nah, mindset itu yang masih banyak di orang-orang. Dan sekarang terpatahkan bahwa rubah mindset, kesempatan ada, ya alih-alih itu memperbaiki departemennya, dan ternyata akhirnya tadi, makanya saya stop. Dilihat oleh orang yang tepat. Ada Iya. kesempatan lagi, HRD manajernya. Nah, lanjut Mas Zaki. Ya, Monggo. kalaupun nggak dilihat sama perusahaan sekarang, pasti ada perusahaan lain yang lihat, ya kan? Betul, Kayak Mas Nabil betul. tadi, ya kan? Dia Tadi nggak betul, peduli, betul. ya kan? Walaupun di Mm-mm, Pako itu kayaknya masih lama gitu ya. Dan saya tahu mm-mm, Pako itu kan Triputra Group ya. Saya juga pernah di mm-mm, Triputra mm-mm. Group dan saya tahu bagaimana susahnya Seperti mereka apa itu mau promosi. jenjangnya? Heeh. Tapi dia Iya, nggak iya, iya. peduli, gitu kan ya? Mas Nabil dia nggak Mm-mm, peduli. mm, Dia mm, tahu nilai, dia akan bernilai di tempat yang tepat, ya mm, kan? mm-mm. Nah, Iya, itu loh, iya, 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 iya. ya kan? Kalau Betul. Mas Ibnu mungkin lebih beruntung, ya kan? Perusahaannya bisa lihat, gitu kan ya? Iya, iya, Nah, iya. Perusahaannya bisa melihat. Bahkan yang melihat adalah HRD-nya, bukan usernya loh. Tapi nggak tahu juga ya, apakah usernya melihat terus kemudian dia sampaikan ke HRD? Ya, saya juga nggak tahu. Monggo Mas Zaki. Iya, iya, iya. Betul juga mungkin Pak Tama. Jadi saya punya pola pikir baru ternyata lihat gini ya. Jangan-jangan user saya juga sebenarnya ngeliat cuma diam-diam ya. Ternyata sampein ke ARD, saya nggak tahu juga tuh ceritanya tuh. Gitu ya. Iya, 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 iya. iya. Ya, silakan, Tapi silakan lanjut, tapi Mas. memang saat itu ya yang terbesit adalah saya bertanggung jawab atas 3 orang staf di bawah saya kan saat itu poinnya. Makanya saya coba komunikasikan itu. Jadi saya nggak mau bertumpu pada si manajer atau si atasan saya, ya saya mau eksekusi itu sendiri gitu. Meskipun resultnya tetap saya sampaikan gitu. Apapun staff saya pasti akan saya sampaikan gitu. Karena kita harus menghargai kan secara profesional bagaimana struktur organisasi itu dibuat gitu. Nah, Hmm. nah, cerita sampai ke 2017 itu challenge yang pertama itu adalah saya dipindah divisi jadi ke General Affair. Setelah ekspansi dari HR, tadinya dia menghandle untuk General Affair, kemudian dia mau itu dipisah jadi ada 1 orang khusus yang menghandle untuk General Affair. Nah, melihat tadi mungkin pola komunikasi itu kalau saya berpikir secara diri sendiri, itu mungkin yang jadi kesempatan si HR untuk kembali menginterview saya gitu. Kamu bisa nggak kalau untuk menghandle general affair dan lain sebagainya, karena saya mau challenge kamu dan lain sebagainya kayak gitu. Wah, saya Hmm. mungkin di luar ini kan karena experience saya kebanyakan di logistik saat masih awal karir Mm-mm. itu.
Kemudian jadi General Affair Manager tanpa, ya mungkin saya cuma minta waktu sebentar, kemudian saya pertimbangkan ini itu karena memang secara benefit pasti naik, secara struktur organisasi juga sudah berubah. Akhirnya ya saya ambil untuk General Affair Manager, dan saya membawahi kurang lebih sekitar 11-12 orang termasuk sampai ke ininya ya, helper dan lain sebagainya gitu. Yang poin dilihatnya Oke. adalah mungkin kalau menurut saya, kalau untuk dari satu posisi sebagai logistik kemudian pindah haluan menjadi General Affair itu kan worry-nya adalah kalau kami sebagai pekerja tuh di CV nanti belentang-belentong ya, pindah dari logistik kemudian jadi ke Ya, General ya. Affair, Oke. relasinya apa gitu. Tapi saat itu saya yakin gitu bahwa kalau memang dari sisi kecil ini saja pun manajemen sudah melihat, mudah-mudahan berikutnya akan lebih besar lagi gitu sih poin yang saya coba motivasi diri saya gitu. Akhirnya saya ambil itu, dan memang gayung bersambutnya itu setahun lebih balik lagi saya sebagai procurement manager gitu. Jadi saya handle 2 saat itu terakhirnya. Oke, berarti manajer pertama ada di departemen GA. Iya betul. Iya adalah pertama Oke, kali saya. jadi dari supervisor logistik Hmm, langsung nyebrang, berarti diagonal ya? ya udah nggak Udah karuan tuh nyebrang kayaknya tuh kalau di ini. divisi, nyebrang divisi, langsung naik level gitu ya? Ya, Oke, wah, luar biasa sampai sampai segitunya ya kesempatan. Dan eh kok saya ambil adalah kesempatan dan dipercaya ya, dipercaya karena dipercaya untuk bisa handle departemen lain di posisi yang jauh lebih besar gitu. Nah, ini juga unik juga. Dan berarti faktor penentu pertama adalah kesempatan. Kedua adalah tadi ya mindset, terus kemudian dia merubah ya tadi ya, cup-nya besar walaupun ini tanggung jawabnya manajer untuk problem solver, tapi dia hadapi terus. Tadi ini kayaknya gabungan antara Mas Ferry sama Mas Nabil nih. Kesempatan, mindset, terus kemudian cup-nya udah besar tapi akhirnya dikit minta terus di apa namanya? Diisi, dan akhirnya ada lihat juga kesempatan di itu diambil. Oh, luar biasa. Oke, benar Mas Bang Zaki. Itu ya ada lagi faktor penentu yang sekiranya belum saya sebutkan, kurang lebih itu memang ya secara gitu historikalnya, ya. dan kita berkemauan ya, karena kan kadang-kadang kalau kita lihat, Berkemauan. iya ya, Yes. Gen Z atau anak sekarang itu kayaknya sudahlah saya Hmm. kerjanya ini ya ini aja gitu. Jadi kayaknya nggak ada kemauan untuk dia bisa memotivasi atau apa. Mungkin saya salah, tapi kalau beberapa tahun saya lihat tim saya ke bawah itu ya apa yang saya instruksikan just it gitu. Selesai itu aja sudah selesai. Kalau saya dulu mungkin di anak-anak umur 90-an itu maunya ya kalau bisa saya dapat ilmu lagi dong, ajari yang lain dong atau apa segala macam gitu kan, minta Iya, lagi iya, gitu. Meskipun nggak iya, mengerjakan, iya. tapi paling tidak kita tahu aja gitu apa ini. Mm-mm. Iya, iya. Ya jangankan stafnya Mas Zaki, level di bawah saya, manajer saya, Hmm, itu juga masih seperti itu, Mas. gitu ya. Gitu. Dikasih instruksi, terus kemudian apa namanya, kasih kisi-kisi, dah silakan kembangin. Nggak dikembangin, diplek-plekin sama kisi-kisi saya. Iya, maksudnya manajer. Terus gua juga yang harus kembangin. Aduh, ya udahlah, curhat doang ya. Iya, Curhatnya iya, selesai iya, sudah. iya. Jadi gini, maksudnya tidak semua Gen Z, tetapi lebih ke pribadi orangnya, Mungkin bisa jadi gitu. gitu Itu yang kali ya, iya. lebih saya Hmm. tekankan seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa, oh, kok tim kita kok seperti ini. Nah, tinggal kitanya apa ya, memanage, treat mereka seperti apa supaya ya itu kritikalnya keluar, terus kemudian sensitivitas terhadap lingkungan atau agility-nya keluar. Lah itu gimana caranya? Kan gitu. Oke. Sip, mantep Mas Bang Zaki. Lah, Ya. terakhir ya, bukan terakhir sih sebenarnya sih. Maksudnya manajer muda terakhir, bukan waktu yang terakhir ya, bukan ya. Bang, eh, Bang Hotmian, ayo Bang, gimana Bang? Oke, siap. Lulus kuliah tahun berapa Bang? Kebetulan sih saya nggak kuliah ya, Nggak tamatan kuliah, pendidikan terakhir SMA aja sih. SMA lagi. Ini luar Betul. biasa loh nih kita loh. Yang milih 4 orang ini siapa Iya. sih sebenarnya? Kok bisa dapat semuanya Loh, gini? mereka memilih Iya. diri sendiri.
Memilih Kan diri gue cuma sendiri. taruh di grup, siapa nih? Luar Siapa nih biasa. manajer di bawah 30 tahun? Pada Pak ngacung, ya kan? Pak Aje Iya. jago triggernya Pak. Makanya Pak Aje kayaknya jago nih cari calon bibit-bibit baru gitu ya. Kayaknya talentanya di Amin, situ amin. lumayan tuh. Amin, amin, amin. Nah, oh dia Jadi itu gini, emang saya CEO, Chief Everything Officer. ya, saya takutnya malam ini orang-orang jadi berkesimpulan kayak gini. Ah, kalau mau jadi manajer muda, gak usah kuliah. Gak usah kuliah dulu deh. Iya kan? Kuliahnya ntar Aduh, aja. gua jadi berat nih conclusionnya nih. Tapi benar sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Keren Luar, banget, luar, luar keren biasa, banget, luar biasa, keren banget. luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Kaget saya, kaget, kaget. Luar biasa. Saya kasih icon dulu deh. Sebentar, tunggu Mas, Bang Hotmian. SMA juga. Sorry, Iya, sekarang sudah upgrade pendidikan. belum. Saya sih berpikir ya, kayaknya kuliah itu nggak begitu penting kalau di mindset saya ya. Cuman kita itu harus terus belajar, baik itu dari yang dan saya melihat itu dari yang informal yang malah lebih bagus ilmunya gitu daripada yang formal Oh, gitu sih. Kalau saya Ini oke. mikirnya gitu ya. ini ada benernya Oh, sih. Ini ada benernya. iya, iya, Heeh. iya, 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 Tapi iya, iya, tapi iya, iya. jangan sampai juga membuat orang berpikir untuk tidak kuliah karena Mm, mm, mm. dalam dunia kita sekarang gitu ya, itu masih dilihat gitu loh. Iya, Tapi Betul. iya, iya, iya. secara esensi itu saya setuju Yes, bahwa yes, yes. sebagus-bagusnya kita kuliah, sebagus-bagusnya kita mengenyam pendidikan formal, pendidikan non formal atau street street smart itu jauh lebih berharga. Itu saya Betul, setuju. betul. Betul, betul, betul. Ya, ya Dan banyak juga yang habis lulus S1 dia nggak lanjutin S2 tapi dia memperbanyak ikut sertifikasi-sertifikasi yang menurut dia lebih lebih apa lebih dap itu lebih dapat. Jadi ada betul. yang seperti itu. Kalau ini bukan S1 lagi kalau Bang Hotmian nih, SMA. Jadi apa namanya serakah ilmunya itu bukan dari meja pendidikan apa namanya formal gitu, tetapi dari apa ya institusi-institusi yang non Dia formal S3, dia gitu. S3 sebenarnya Pak Tama. S3 S3 dia. ya. Iya ya. SD, S SMP, SMP, SMA. SMA, Iya S3. benar. S3 luar biasa, tapi luar biasa. Oke oke oke. Oke Oke, Mas, jadi Bang, lanjut. nah jadi itu pun didukung lagi dengan mentor saya di kerjaan. Memang betul ya, kalau misal atasan kita tuh bisa melihat potensi kita, kita tuh bisa cepat berkembang gitu ya. Nah dia itu waktu itu ngasih saya Tunggu, berarti saran, faktor penentu pertama tadi atasan. betul, atasan tuh menurut sepanjang karir saya sih ya alhamdulillah bertemu dengan atasan yang bisa melihat potensi kita gitu ya. Itu salah satu luck Oke. untuk saya sih, gitu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Atasan yang bisa melihat potensi timnya di bawah. Gitu ya. Betul. Kita Oke, pun lanjut. untuk bisa dilihat harus bisa menunjukkan problem solving, terus proaktif, inisiatif gitu ya. Jangan kita berpikir, ah nanti dianggap cari muka. Enggak, kalau saya tuh nggak mikirnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang bisa mikirnya begitu. Ketika dia proaktif, dia berpikir bahwasanya akan dianggap cari muka dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau saya berpikir semakin kita bisa berkontribusi lebih, mestinya nanti secara tanggung jawab kita akan dikasih lebih. Secara otomatis kalau udah kontribusinya besar, ya income-nya pun akan mengikuti gitu. Hmm. Saya Nah, Oke, suka, saya oke, suka oke, banget oke, sama oke. orang, saya suka banget sama orang yang berpikir tidak boleh cari muka ke bos. Itu saya suka banget. Kenapa? Karena itu mengurangi saingan saya. Saingan saya berkurang. Oh, dia kan takut cari muka sama bos. Dia takut cari muka bos. Bagus, gua aja yang cari muka sama bos. Iya kan? Saingan kita berkurang. Benar nggak? Iya. Iya, benar, benar, benar. Soalnya gini, Pak Aceh, proaktifnya itu pada saat ada atasannya. nah itu yang salah. Bukan salah sih ya, kurang tepat gitu. Wah, atasan gua hari ini ke site gua ini. Wah, proaktif nggak akan gitu. Iya, iya. Besok-besok Iya. atasannya nggak mampir Itu. ke site-nya dia. Udah autopilot. Nah, saya ngikutin gayanya tadi, Mas apa namanya, Mas Nabil ya. Oh, udah autopilot ya, udah ngangkang kaki. Atasan gua kagak ada di site.
Oh enggak ya, silakan Bang Nah, Fabian, lanjut. untuk mulai karir itu saya di tahun 2012 tamat SMA dan kebetulan saya pendidikannya itu di kampung ya, dekat Danau Toba sana gitu ya. Di mana mungkin dari sisi kompetensinya itu ketika bersaing di kota itu agak kurang gitu ya. Nah, waktu itu saya pertama kali berkarir sebagai packer di gudang IMS Logistik. Jadi selama saya berkarir saya hanya baru kerja di satu perusahaan ini dari 2012 sampai Oh, sekarang oke. gitu. Luar biasa. Berarti Wah, 10 tahun. 12 dua tahun. belas 12 tahun dua gitu. belas tahun. Dimulai dari packer, kemudian staff controlling sama planner. Waktu itu kita handle, kalau IMS Logistik ini jasa ya, waktu itu kita handle project telekomunikasi, salah satu kliennya Huawei, gitu. Nah, ini cocok lagi nih. Salah Lo satu kok klien kita bisa waktu itu sih? Huawei, gitu ya. Sempit juga Oke. ternyata ya, Pak Tama ya. Iya loh, Betul. ini nyambung semua loh. Nah, Huawei Luar ini biasa. berhenti di kita itu udah break kontrak itu di tahun 2013-14 lah gitu ya. Jadi saya masih mencicipi Hmm, kerja di Huawei ini selama setahun. Awalnya jadi oke. packer, tim packing di gudang, kemudian naik jadi staff planner dan controlling untuk pengiriman, gitu ya. Kalau kita sama-sama tahu kalau di Huawei ini banyak case di pengirimannya, terutama com case misalnya ketika kita ngirim barang ke site ada apa namanya, ada banyak tantangan lah ya ngangkat ini BTS ke site itu, ada juga community issue misalnya minta bongkaran bla 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 gitu ya. Jadi kita harus memang lebih jago ngecap ya supaya negosiasinya bagus gitu ya. Dan kita juga, Huawei ini juga termasuk salah satu klien selama saya berkarir di IMS, salah satu yang paling dalam tanda kutip kejam gitu ya. Jadi nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Saya pilih IMS karena memang servisnya bagus, harus bisa begini gitu-gitu ya. Jadi memang Bang standarnya itu Zaki, bener tinggi gak Bang gitu. Zaki? Kejam gak Bang Zaki? Kayaknya kita serelasi, nanti kita ngobrol lah. Begitu. Jadi Oke, oke. di 2013 akhir, kebetulan karena Huawei ini udah hampir mau habis proyek HCPT-nya itu, kita cabang Medan tutup gitu ya. Cabang Medan tutup, kemudian dari Jakarta, dari IMS Jakarta tuh memberikan challenge lah, memberikan challenge kalau testing siapa nih yang dari cabang-cabang yang bisa kita tarik ke Jakarta. Nah, salah satunya saya. Nah, saya 2013 itu merantau ke Jakarta bisa dibilang merantau gratis. Karena memang difasilitasi sama perusahaan gitu ya. Luar biasa. Nah, terus Itu sampai posisi ke Jakarta itu berarti masih posisi apa namanya sebagai apa? waktu Inventory. belum masih transport planner control nyampe Jakarta jadi admin warehouse. Jadi switchnya jadi admin warehouse karena Oh, kebetulan di tahun-tahun 2013 itu kita menerima project itu udah yang kayak e-commerce, udah seperti semi e-commerce lah gitu-gitu. Waktu itu kita punya, kalau nggak salah saya tuh menghandle produknya household kayak sapu, terus alat-alat kebersihan lah kita kirim ke Carrefour, Mitra 10 gitu-gitu. Nah kebetulan di situ saya adminnya. hmm, Itu sampai tahun 2016 gitu ya. tiga Jadi tahun. 2013 ke 2016 saya admin di sana. Nah, kebetulan Hmm, kenapa saya itu harus bisa lebih dari orang pada umumnya, ketika saya nyampe pertama kali di Jakarta ini ada diskriminatif dalam tanda kutip ya. Jadi mungkin waktu itu skill skill sebagai admin kan kita tentunya harus bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Mungkin anak-anak sekitar yang ada di tempat saya itu melihat saya ngoperasi komputer tuh kayak megang keyboard aja 11 jari gitu ya. Jadi adalah underestimate mungkin di sana. Terus PIC saya lagi-lagi dia itu memberikan motivasi lah. Kalau kamu ingin sukses, ingin lebih baik dari orang-orang, karena saya dengar kamu dibilang seperti ini gitu ya. Kamu harus bisa membuktikan. Kalau kamu mau, saya bisa ajarin atau kamu bisa belajar secara otodidak gitu ya. Nah dari situ saya belilah buku-buku tentang misalnya kayak admin itu kan salah satunya Excel, leadership, bla 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 gitu. Nah saya bekerja keras di situ, saya belajar sampai saya itu bisa membuktikan bahwasanya saya dilirik gitu ya. Karena tadi faktor ada underestimate tadi ya. Nah, kebetulan setelah jalan Nih, selama hampir tunggu, 1,5 tahun, tunggu Mas, tunggu Bang, ya tunggu. Wah, ini menggebu-gebu nih semangatnya nih luar biasa nih. Ini, jadi dengan lingkungan yang underestimate, lingkungan yang negatif, itu malah dirubah menjadi bahan bakar motivasi, betul, gitu ya. Bukan betul, malah jadi malah turun. Ah, yaudahlah, betul. lingkungannya begini, ya udahlah, gue terima apa adanya lah. Gue cuman cuman sesosok remah-remah biskuit, admin, ya kan? Betul, Kalau betul. ditiup juga terbang, gitu kan, admin, gitu. Tapi malah jadi bahan bakar yang
positif hingga Betul, belajar dari luar itu tadi ya. Buku lah betul, dan ini itu. Ya tujuannya betul. cuman ya cakupannya admin butuhnya apa? Excel, komputer. Ya, Ya udah, kuasai itu dulu gitu ya. betul, Jadi betul. nggak belum belum lihat yang lain-lain gitu ya. Ya udah Belum kuasai lihat dulu yang deh lain-lain. gitu. Betul. Oke. Lagi Ah, rame nih, Mas. tunggu. Nah, tunggu Mbak, Bang. Ini kayaknya harus udah kita foto-foto 37 dulu. orang, kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Yuk, open cam yuk. Yang menggebu-gebu tadi ternyata bahan bakarnya lah bahan bakar underestimate ternyata. Ngegasnya di sana ternyata. Oh, ngegas terus. Ya. Oke, Bang Hotmian, lanjut Bang. Oke, tadi di 2016 itu sebagai admin gitu ya. Nah, di sana itu ya saya proses belajar titik awal baliknya itu di situ sih ya. Jadi Hmm. menemukan tujuan saya itu mau jadi apa gitu. Terus kemudian saya melihat di perusahaan ini memang secara karir itu ada dan memang ya tujuan akhirnya kan nanti kita bisa menempati posisi tertinggi yaitu COO gitu ya. Nah, untuk masuk sampai Wih, sana per sip. saat ini satu langkah lagi kalau dari saya gitu. Oh, oke 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 oke. Nah, merasakan kursi panas manajer tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Berarti dari Betul. 2016 jadi 16 admin at- warehouse, terus betul. Nah, jenjangnya gimana? 2016 ke 19 itu sampai 19 sampai 20 itu supervisor project. Jadi kita itu kan per project per klien kali itu kan ada PIC-nya itu ya. Nah, saya supervisornya dan kebetulan pada saat itu saya megang yang semi e-commerce juga dengan tim kurang lebih 120 orang dengan luas gudang 6.000 square meter gitu. Nah, Oke. semenjak saya berhasil menyelesaikan itu project dengan selesai gitu ya, lalu dapatlah promosi jadi manajer gitu. Loh, kan cuma level supervisor. Ngapain harus tanggung jawab harus menyelesaikan proyeknya? Kan ada project manajernya. Ngapain? Nah, kalau di kita itu sih project manager nggak ada ya kalau di kita ya. Jadi Oh, nggak supervisor ada. itu langsung Oh, ya nggak ada. langsung manager Oh, gitu. Jadi langsung warehouse manager. oke. Kemudian Manajernya nanti kemana, Mas? Kok? em, pada saat itu mungkin manajer itu memanfaatkan tim-tim di depannya ya, dia di belakang layar kayaknya gitu ya. Cuman Oh, tetap sih gitu. mereka Oh, iya, itu iya, bisa iya, melihat iya. potensi kita gitu. Jadi kita itu bisa Yes, dieksplor yes, yes. gitu. Oke, oke, oke. Jadi, dan sampai dengan sekarang itu ya Nah, masih masih di level pendidikan SMA, betul, jenjang karirnya di tahun 2020 udah betul. manajer Yes, gitu. betul. Dan Nah, kayaknya yang hadir di sini, yang hadir di sini siapa yang masih SMA tapi sudah manajer, walaupun umurnya usianya udah di atas 30 ya. Ada yang bisa itu angkat raise hand, ada nggak? Selain Bang Hotmian ya, yang masih SMA, yang secara mindsetnya adalah pendidikan formal itu tidak terlalu penting, tetapi pendidikannya penting melalui pendidikan yang non formal. Gitu. Ada lagi selain Mas Hotmian yang sekarang masih SMA tetapi sudah di level yang manajerial? Wah, ini membuktikan nih. 36 orang cuma Mas Hotmian saja manajer dengan level pendidikan SMA. Luar biasa. Mantap. Dan mantap ya. perusahaannya juga luar biasa. Itu Betul. perusahaannya luar biasa, atasannya luar biasa, itu tadi kesempatan. Terus kemudian, nah, biar Mas Hotmian, Bang Hotmian lah yang itu. Faktornya berarti apa saja yang membuat Bang Hotmian itu bisa sampai di titik sekarang? Saya sih bilangnya dua hal sih, skill Dua sama hal. kesempatan. Skill dan Oke, kesempatan ketika kemampuan bertemu, dan ya kesempatan. betul. Nanti kan di sana itu ada lagi faktor keberuntungan segala macam gitu ya. Cuman yang paling penting itu Hmm, dua hal. Dan ini selalu saya berikan ke tim. Ketika misalnya contohnya gini ya, analogi saya begini. Misal nih kita anggaplah ada satu mobil mahal gitu ya, mobil mahal. Tiba-tiba mobil mahal ini diturunkan harganya dari 5 miliar jadi 200 juta. Sementara oke. kamu kamu punya uang hanya 199 juta. Artinya, ketika kamu dapatkan mobil ini, kamu orang paling beruntung pastinya. Tapi karena kamu punya uang 199 juta, artinya nggak dapat ini mobil gitu kan. Jadi, yang harus kita pastikan adalah pertama skill kita dulu. Ketika skillnya udah pas, lalu kesempatan itu muncul, langsung santap dah itu. Gitu.
Saya selalu bilang gitu ke tim. Gitu. Iya, 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 iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, ini udah dapat cerita nih, inspiratif, kisah-kisah inspiratif dari para manajer muda. Oke, ada nggak teman-teman yang mau nanya deh? Silakan nanya. Teman-teman yang lain ya, silakan. Atau core team boleh gitu ya. Kebetulan core team kami juga masih muda-muda. Bang Hotmian, Mas Nabil, Bang Zaki, Mas Ferry. Core timnya Jatayu itu masih muda-muda gitu. Termasuk Foundernya saya yang loh ya. generasi Z, Oh, ya, baru gue mau bilang termasuk gua. kan Z kita Pak. Langsung, oh Iya kan set, Z, uzur. zombie, uzur. Tapi bener, gue mau nanya. Iya. Dari tadi penasaran gini. Orang kalau biasanya dia punya target dan tercapai dengan cepat, biasanya orang itu punya target. Ya, jadi, oh umur sekian gue harus level sekian, gaji gue sekian, umur sekian, level. Nah, kalian berempat ini ada nggak yang seperti itu? Ada punya target kayak gitu Ada, atau go with the flow? Nah, silakan. Ada Pak Aje. ada, betul. Oke, Mas Ferry. Ya, Mas Ferry, gimana Mas Ferry? Kalau saya dulu Pak Tama, jadi saya dulu sebenarnya target jadi manajer tuh umur 30 sebetulnya. Jadi kalau dibilang target karir itu kan sebenarnya di awal memang kerja staf umur 18, umur 20 itu kan section head, 23 section head. Saya beranggapan oh kayaknya umur 30 nih harus bisa jadi manajer. Ternyata kesampaian di umur 27. Seperti itu. Di Hmm, umur 27. Nah, setelah kesampaian target saya berikutnya apalagi? Oh, umur 35 harus jadi senior manager. Ternyata kesampaiannya di bawah itu. Seperti itu. oke. Jadi memang apa ya? Kita kerja tuh harus punya ambisi dan target. Ambisi dalam tanda petik ambisi yang bersifat positif, kemudian juga targetnya seperti apa. Jadi kita tahu tujuan kita kerja mau kemana. Seperti itu Iya, sih iya, sebenarnya. yes, 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 yes. Lah, setelah kecapai senior manager, target selanjutnya apa? General manager. Oh, umur berapa? Sebetulnya kecapaian sih kalau karena kemarin itu senior manager umur 32, sebetulnya targetnya di umur 35 GM. Oke, Mhm. GM Operation berarti ya. Operation. GM Operation, sip, sip, mantap. Nah, rencananya target GM Operation di perusahaan lama atau perusahaan baru? Perusahaan baru dan sebetulnya sudah tercapai. Oke, udah tercapai. Udah tercapai juga Ya, sekarang. bulan depan. Oh, bulan depan. Iya, Luar biasa. habis Lebaran. Oke, oke, oke. Habis Gila, Lebaran. top ya. Gila, gila, gila. Ya, Petnya, makanya it, petnya ya, mantap. itu manfaatnya punya target, Ya, Target. betul, ya kan? Betul. Dan sehingga kita bisa ukur, ya kan? betul, Mm, Top banget, top banget. betul. bener, bener, Tadi bener. Bang Hotmian juga ya, katanya ada Betul, betul. ininya juga. Ya, Iya, Nah, iya. tadi bicara soal ambisi itu ya. Jadi saya dulu itu kan waktu SMA ikut silat ya. Jadi pelatih kita tuh bilang aku ambisi kemauan utama. Nah, jadi dari situ sih kita memang harus punya ambisi dan ambisi itu harus positif. Nah, kalau saya pribadi punya target itu di bawah 30 tahun harus jadi manajer. Kemudian mungkin setelah itu, tapi saya masih punya prinsip saya akan tetap berkarir di perusahaan sekarang sampai selesai. Maksudnya sampai di titik karir saya mau di sini mengabdinya gitu sih. Nggak ingin lompat ke tempat lain. Sejauh ini pemikiran saya seperti itu ya. Cuman nanti ketika mungkin posisinya udah di level puncak, saya ingin berkontribusi untuk UMKM. Nah, salah satunya sekarang ini saya juga udah ada satu sih, saya salah satu dia brand fashion tas yang memang saya bantuin dari sisi operasionalnya. Kalau saya sih gitu ya untuk itunya targetnya gitu. Oke, berarti targetnya selain karir, tapi dia harus mengembangkan secara bisnis juga, gitu ya. Betul, betul. Betul. Tadi, tadi kalau nggak salah ada yang bilang level saya tinggal selangkah lagi untuk jadi CEO. Itu dari siapa ya? Bang Hotmian ya? Saya betul. Karena Berarti atasnya manajer udah CEO. betul. Kalau di kita Oh, gitu oke, sih, oke, atas oke, manajer oke, oke. CEO gitu. Oke, CEO-nya umur berapa sekarang, Mas? Sekarang kebetulan CEO-nya itu udah 50-an gitu ya. Jadi memang Ah, ya udah. memang akan Oke. ada regenerasi gitu kan ya. Dan Hmm. good news untuk saya salah satu kandidatnya saya gitu, Pak. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Ya udah, tinggal nanti terus seluruh Jatayu mendukungmu, Bang Hotmian. mantap, mantap, mantap. Luar Amin, biasa, amin, luar amin. biasa. Itu tadi ya.
lingkungan yang negatif dikonvert menjadi sikap yang positif dan akhirnya membuahkan Betul. hasil yang manis. Wah, Betul. Nah, pas tuh. selangkah lagi jadi COO. Waduh, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Saya harus bilang sama standar manajemen saya ini. Itu quotation IMS tolong dibuka lagi. Makasih Pak, makasih Pak. Kamu taruh di mana quotationnya? Iya, bilang nanti kita Bandingin nanti bisa harganya nego coba ulang. sama yang lain. Iya, bisa nego ulang ini COO-nya udah baru. Udah CEO yang Waduh. Iya, 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 iya. CEO yang lama 50 tahun, ntar lagi kan udah ada langsung ini. Oke, pensiun ya Pak, pensiun dini, sekian miliar, oke. Udah ada calonnya, udah ada delegatornya. Udah enak, mantap. Ngomongin UMKM di sini ada yang tadi tepuk tangan, termasuk saya juga. Saya suka UMKM karena ada paradigma. Sorry ya, ini agak-agak meluas sedikit. Maaf, maaf sekali. Ada paradigma UMKM tuh nggak bisa diatur secara secara apa secara kualitas, secara sustainability supply, secara harga. Itu saya bantahkan semua. Karena apa? Kemarin saya bantu di Aceh itu untuk Pinang dan bracket itu bisa sampai 4 kontainer itu ekspor ke Mesir dan mereka sustainability supply-nya oke, profesionalisme secara quality oke, semuanya enak, aman. Jadi ada yang bilang UMKM seperti itu, yuk saya ajak kalian ke Aceh, saya buktiin bahwa mereka punya SOP, mereka punya semuanya, dan mereka bisa diajak kerjasama. Dan kita harus mulai melirik UMKM. Saya sangat setuju sekali sama Bang Betul, Hotmian. betul. Sip, oke. Iya, jeda, sorry. Karena masih ada paradigma seperti itu, Mas Bang Hotmian. Jadi saya perlu agak meluruskan. Siap, Gitu. siap. Oke, tadi pace-nya tadi Bang Nabil, Mas Nabil, ada nggak kayak gitu Iya, saya target-target begitu? saya juga ada sih. Hmm. Dulu tuh saya nargetin waktu dulu, bahkan waktu saya di Pako ya, saya 5 tahun udah mesti tidak jadi manajer di sini atau saya mesti keluar dari sini jadi manajer gitu. Nah, Oke, itu oke. itu target yang saya tetapin sendiri ya. Nah, kebetulan pas itu tuh dapet sih. Jadi di tahun keempat saya 4,5 tahun lah. Mau nyaris ke Oke, 5 tahun itu. Nah, itu yang saya pindah dapat. bener-bener iya real jadi manajer gitu. Nah, Tapi habis di itu tempat sebenarnya tempat yang iya, lain ya. tapi di tempat yang Hmm. lain. Ya, habis Oke, itu oke. sebenarnya saya nggak ngejar karir, saya nggak terlalu ngejar karir lagi. Yang saya kejar, ya karena tadi kan fokusnya, oke saya mau kumpulin ilmunya nih gitu, biar ada Hmm, perusahaan hmm, yang, hmm. yang bisa ngeliat saya kan. Nah, Hmm, hmm, begitu hmm, hmm. setelah itu fokusnya saya, oke saya sekarang udah jadi manajer, sekarang saatnya ya harapannya kan dapat pendapatan yang lebih lagi. Nah, targetnya saya itu nikah sebenarnya, Pak. Jadi dulu tuh, jadi bukan target berikutnya itu bukan karir lagi, tapi nikah dulu deh gitu. Nah, Yang saya targetin Ya, nih cewek-cewek, ya. yang sebelumnya umur cewek-cewek. 30. Nah, tapi saya sekarang udah nikah, Pak. Oh, udah Iya, nikah. Oh, udah udah. nikah. Udah, Baru udah. mau gua sebut high quality jomblo. Iya. Nah, Iya. jadi Ternyata, maunya oh, tuh udah itu dan target itu pun sudah terpenuhi ya ternyata ya. Oke, iya. oke, sip, sip, Ah. sip. Nah, ini target Oke. berikutnya sih saya nggak nentuin ininya sih sebenarnya ya. Untuk sekarang ya saya nggak nentuin mesti di umur berapa atau kapan, tapi saya nggak mau lagi kalaupun pindah levelnya sama. Saya mau kalau pindah itu harus naik gitu, bukan di karena kan saya udah pernah nih pindah levelnya sama-sama manajer gitu. Karena kan yang dikejar Hmm, cuman incremental salary-nya aja. Nah, sekarang oke. sekarang balik lagi nih ngejar karir lagi. Kalau pindah udah mesti udah mesti karirnya lagi yang naik gitu. Hmm, oke, Tapi nggak tunggu. nentuin ininya Sebelum sih. sebelum ke Bang Zaki. Ini ada dua kubu yang saya dengar. Kubu di mana dia ngejar karir, yang katanya secara incremental juga naik. Ada kubu yang buat apa karir. Yang penting duitnya yang naik gitu. Nah, ini contoh-contoh. Biasa salah satu kubunya adalah yang kubu yang nomor 2 ya, adalah orang-orang yang bekerja di tambang gitu. Dia nggak peduli mau jabatannya apa, yang penting dia pindah dengan incremental yang tinggi gitu. Karena setiap dia pindah, pindah ke Qatar, dari Qatar ini, dari Qatar pindah ke mana gitu ya, ke misalkan ya ke mana gitu ya, ke negara yang lain gitu. Itu naik lagi, tapi secara jabatan ya sama gitu, masih operator lah, masih staff lah, masih supervisor lah, seperti itu. Nah, kenapa Mas Nabil pilih kubu yang satu tadi?
ngejar karir. Padahal belum tentu karir dengan GM itu secara incremental juga sama apa namanya lebih tinggi dari yang manajer di perusahaan sebelumnya. Kenapa? Eh, se- lebih ke saya ngeliatnya lebih ke sustainability aja sih ya, pertama. Sustainability. Jadi kalau Hmm, misalnya kalau misalnya kita berharap ya harusnya sih kalau kita juga bikin perusahaan kan orang itu dihargai sesuai dengan kontribusinya dia kan. Kalau misalnya kita betul. mau kalau misalnya kita mindsetnya masih jadi pekerja, ngarep dapat gaji gede, berarti kan posisi kita di perusahaan itu harus harus bisa kasih kontribusi lebih gitu. Nah, kalau Hmm, misalnya levelnya kita masih segitu, masih masih di entry level, kayak mungkin masih di supervisor atau mungkin ya manager, ya masih di supervisor lah. Itu kan pasti secara secara baseline salary-nya pun pasti beda sama manager gitu. Makanya saya percaya hmm, yang penting tuh saya dapat pengalamannya dulu deh jadi manager gitu. Nah, gajinya ntar saya cari hmm. tempat lain gitu. Oh, dan ini pun juga gitu. Cari pengalaman dari GM, nanti udah ketemu secara pengelolaannya gimana GM. Oh kayak gini. Oke, cari yang GM yang dengan incremental yang tinggi gitu ya. Betul, ya betul. Di sini Oh, ya petnya berarti begitu ya. ya Polanya begitu ya kalau Mas polanya Nabil saya ya. Oke, saya sih oke, begitu Pak oke. ya. Jadi sikat Yes, aja ya, lah ya, gitu. ya. Ya, ya, ya. Thank you, thank you, thank you. Mas Lah, Bang Nabil Saki. mirip-mirip sama saya, Pak Tama. Oh Mirip-mirip gitu, gimana? mindsetnya. Ya, sama. Yang penting Oh, jadi GM ngerasain itu dulu. saya ambil betul, ambil portofolionya dulu, ambil Heeh. portofolio. Increment mungkin nggak seberapa, tapi ambil portofolio dulu. Nanti sudah punya Nah, portofolio, kita cari uangnya di tempat lain. Betul ya, Mas oke. Nabil? Berarti yang GM Betul. sekarang berarti boleh dibilang ambil portofolio dulu nih. Betul, karena kan ya increment juga ada Pak, increment Ada. increment Iya, ada. iya, iya. Cuman maksudnya karena apa ya? Saya tidak terlalu mengejar increment-nya juga sebetulnya, karena kan GM-nya yang ke depan ini kan bisa dibilang GM pertama. Jadi saya ambil portofolionya dulu sebetulnya. Meskipun increment itu bisa dibilang ya lumayan juga sebetulnya. Tapi balik Hmm, lagi pertama yang pasti diambil portofolionya dulu lah. Nanti kemudian kalau misalkan yes, ada yes, yes. peluang di depan, ya kalau kita mau bicara uangnya lebih lagi ya mungkin di situ nggak bisa cari tempat lain dengan portofolio yang sama seperti itu. Oke, oke. Dan Jadi dengan tadi itu ya, apa namanya, tetap mengembangkan diri ya di perusahaan yang sekarang gitu ya, untuk menjadi modal untuk dia dilihat di perusahaan yang lain atau perusahaan yang ada sekarang gitu ya. Ya, Tetap ya, betul, Pak. bahan bakar itu tetap ada ya. Ya, Bang Hutmian, jadi gini gimana tadi mungkin analoginya. Coca-Cola itu kan kalau di warung sama diskotik beda ya. harganya? Nah, betul. Jadi kalau misalnya, Jangankan harga, jangan Coca-Cola, Bang. Air putih, nah itu. air putih di diskotik Bukan itu har 60.000. bukan Nah, harganya doang, betul. rasanya juga beda sih. Iya, Rasanya juga beda. nah, Betul. bukan kemasannya ternyata pakai kaca. Itu kadang ya Oke. benar-benar. Nah, di mana ditempatkan ya itu ya. Eh, Iya. kemarin saya ngeliat statusnya siapa ya? Statusnya Mas Mas Agus Wahyono ya awak ya atau siapa ya? Ada mobil Ferrari tapi jalan di pematang sawah. Jadi sehebat apapun kalian di kondisi yang tidak cocok dengan itu, jadi ya tetap aja gitu. Jadi kita harus berada di kondisi yang memang sepantasnya kita. Betul. Gitu. Lah di tempat Kalau ini kita nggak pantas ya udah serap ilmunya pindah ke tempat yang lain. kalau kata Mario Gitu. Teguh mungkin gini ya, kita Gimana? harus berada di mana kita dibutuhkan, bukan di apa tuh sebenarnya? Di mana kita Oh, dibutuhkan, bukan diperlukan gitu. Apa quotes-nya ya? Lupa saya. ya nanti nanti kita cari ya. Coach Nanti Mario kita cari. Teguh ala Bang Hotmian. Nanti apa keluar ya di Google. Kasihan Bang Zaki tadi udah saya centil gak ngomong-ngomong. Bang Zaki, ayo petnya gimana Bang Zaki? Ada nggak target-target di titik mana gitu? Tahun berapa? Ya betul betul. Memang pasti punya target semua kan ya. Saya juga di fase itu juga artinya saya pengen ternyata setelah di Siemens ini saya melihat oh ternyata bukan 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 sebuah kolam ikan lagi tapi sudah jadi lautan gitu ya. Artinya dengan skup manusianya yang dia basicnya kan Jerman gitu ya, European punya, kemudian juga Middle East juga ada dan sebagainya. Berarti saya punya challenge untuk diri saya agar saya juga bisa mencicipi region-region itu gitu yang jauh lebih luas secara benefitas Hmm, gitu kan karena memang sangat terbuka gitu untuk pengembangan karir di Siemens sendiri itu memang siapapun bisa menjadi apapun gitu jadi mungkin dari dia levelnya
sekedar dari sisi project bisnis administrasi, kemudian nanti ketika ada challenging di region lain atau di Malaysia, di Singapura atau bahkan di Middle East gitu ya, dia pun bisa meng-apply itu. Jadi saya melihat bahwa oh ternyata potensinya untuk pengembangan karir itu besar, dan saya ya sebagai lah untuk diri saya sebagai peruntukan ya berarti saya juga harus punya hal yang sama untuk memotivasi itu gitu. Jadi paling tidak Oke. target berikutnya saya bisa go abroad karena saya pengen punya experience yang lebih kan, bekerja dengan teman-teman yang ada di region lain dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti punya arah ke sana, Pak Tama. Oke. Lah, berarti target sekarang adalah bagaimana bisa ke luar negeri, gitu ya. Target Bekerja sekarang di sana paling dengan dekat, mereka. betul, paling dekat saya pengen karena ada kemarin challenge untuk positioning itu sebagai procurement region yang ada di ASEAN ya. Kalau kita bilang leader country kita itu di ASEAN kan Singapura kalau untuk Siemens. Mm, Kalau untuk di Middle East-nya kita ada di Qatar gitu ya. Nah, saya mau achieve itu gitu, target dekatnya mm, karena memang ada, selain kita apply itu, kita juga di challenge untuk mengerjakan project-project tertentu gitu, yang mana itu jadi standar minimize-nya gitu lah, minimum ya, ya, ya. standarnya seperti itu gitu. Ya, Dan target dan dekatnya itu. beruntungnya bekerja di perusahaan multinasional itu ya, kayak begitu ya, multi internasional malahan ya, gitu. Jadi ada kesempatan untuk bisa apa namanya, bisa memegang di regional tertentu gitu. Betul, betul. Jadi ke Asia, Asia Tenggara itu asik. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Ini luar biasa. Ini teman-teman nggak ada yang mau tanya nih. Ini luar biasa loh. Oh, Mbak Mbak Yayang ya. Mbak Yayang open cam dong kalau memang berkenan biar bisa dilihat. Ah, oke, Mbak Yayang. Ini salah satu Jata Viewers yang sering ikut podcast loh ini. Gitu. Ya, ini yang serakah ilmu. Ya, Mbak Yayang. Tapi nggak apa. Salah satu serakah yang wajib kita punya adalah serakah ilmu. Ya, kayak Bang Hotmian itu. Serap semuanya. Bang Hotmian nanti kita ngobrol bareng ya. Kita mau ada biasa agenda baru Jatayu. Siap. Oke, Mbak Yayang, itu dong open mic ya. Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan itu kayak saat ini kan saya sedang masih kuliah. Apa sih kayak yang harus disiapkan saat masih kuliah hingga bisa capai manajer di usia mudanya gitu. Terus saat ini juga saya sedang magang kan ya. Nah, magang posisi sekarang itu kan di procurement, bagian procurement. Tapi kayak saya itu pengen nyoba-nyoba gitu di PPIC. Tapi kalau misal nih pengen jadi manajer di usia muda atau mendingan kayak ya udah ditekunin di procurement itu atau boleh nyoba-nyoba gitu. Karena kan tadi siapa ya Pak? Siapa ya? Saya lupa yang dari logistik dipindah ke GA gitu kan kayak di CV kelihatannya kayak beda gitu. Nah, itu gimana sih? Mungkin seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, ini saya tunjuk aja ya. Ini yang terkait dengan procurement, terus lintas departemen. Lah ini kayak Bang Zaki nih. Bang Zaki. Oke, nanti kalau yang PPIC nanti saya minta tolong itu Bang Nabil ya, Mas Nabil. Mas Nabil PPIC kan ya? Bener ya? Ya, PPIC betul. manager ya. Ya udah. Oke, Bang Zaki dulu deh. Bang Zaki, Ya, silakan ya. Bang Zaki. Baik, ini tanpa bermaksud menggurui juga mungkin ya Pak Tama dan juga Mbak Yayang gitu ya. Artinya kan masing-masing dari kita kan mungkin sharing gitu ya ceritanya untuk supaya bisa memotivasi gitu. Bahwa kalau menurut saya dalam posisi saat ini Mbak, ya yang sedang magang di procurement kemudian juga ingin mempelajari PPIC, itu kan such a good things gitu kan. Artinya kan keinginannya mau luas gitu. Tapi kemudian kalau di compare dengan saya, kenapa akhirnya saya bisa lompat atau pindah divisi itu kan jadi other way juga gitu kan, jalan yang lain juga gitu dah. Kalau menurut saya relevansinya adalah lakukan yang sedang Mbak Maya yang lakukan saat ini sebagai procurement itu baik. Kemudian nanti ketika memang skillnya sudah terpenuhi, kesempatan lain pun juga ada gitu. Jadi mengutip dari teman-teman yang lain seperti
Bang Hotmian dan sebagainya juga kan ketika memang mumpuni skillnya ya why not gitu kita bisa coba dan bahkan dikasih challenge yang lebih gitu. Lebih menurut saya secara personal alangkah baiknya mungkin konsen dulu gitu kalau memang sedang procurement digeluti. Procurement tuh luas banget gitu. Saya juga masih sampai sekarang masih ikut sana sini grup procurement gitu supaya update terus gitu kan tentang informasi terbaru dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau memang sudah oke skillnya dan lain sebagainya, pasti itu ada kesempatan sih. Kalau ya, saya yakin sih, orang lain kan mungkin, kita mungkin nggak bisa ngelihat itu, tapi jangan-jangan orang lain mungkin melihat itu sebagai satu kesempatan gitu, dan bahkan kita juga yang diberikan gitu. Jadi saya yakin itu sih, Pak Tama, Mbak Yayang gitu. Kalau saya terlalu pede diri, juga terlalu high confidence, kemudian, oh gue bisa nanti ngerubah juga jadi divisi yang lain dan lain sebagainya, itu jadi satu hal yang menurut saya malah kayaknya nggak ke situ gitu. Better kita push the limit untuk diri kita sendiri, tapi untuk konsen ke satu pekerjaan itu, procurement ya procurement aja dulu gitu, gas aja dulu gitu. Nanti ketika itu udah jadi, udah oke segala macem, mungkin orang lain akan lihat itu gitu. Oh ternyata kamu juga bisa yang lain ya dan lain sebagainya gitu. Jadi skillnya udah terbentuk dulu. Kalau individu saya seperti itu sih, Mbak Yayem, Pak. Oke, lanjut Mas Nabil. Mm-mm. Ya, kalau tadi mungkin saya jawab yang terkait konteksnya karena ini masih kuliah ya. Berarti mesti dipersiapkan apa? Kalau menurut saya justru malah karena masih kuliah mungkin dicari tahu dulu sih sebenarnya kita itu maunya apa ya. Jadi dia diperbanyak aja kesempatan magang gitu. Mungkin sekarang pegang apa lagi di procurement, mungkin nanti coba internship di PPIC apa segala macam. Itu menurut saya penting juga sih. Kita tahu maunya kita tuh sebenarnya apa dulu gitu. Karena saya bisa bilang kerjaan PPIC itu bukan buat semua orang juga gitu. Mungkin pekerjaan procurement juga bukan buat semua orang juga. Ada karakteristik khusus yang bisa saya bilang orang ini pasti bakalan cocok kerjanya di PPIC atau mungkin kerjanya cocok di procurement gitu. Saya dulu kalau waktu kuliah pun sebenarnya sejujurnya saya tuh nggak mau kerja di PPIC gitu. Tahu tahu mata kuliahnya kayak gimana dan menurut saya saya mendingan saya tuh prefernya itu dulu tuh malah lebihnya tuh ke QC gitu. Saya lebih lebih tertariknya tuh pada saat kuliah tuh ke sana gitu, belajar Six Sigma, makanya tertariknya ke improvement dan lain sebagainya. Tapi ternyata emang ya kebetulan saya punya skill set di PPIC dan orang-orang ngeliat gitu, makanya kebetulan juga bisa jadi karir saya gitu. Nah, mumpung masih kuliah, menurut saya yang paling penting tuh tahu diri kita sendiri sih maunya apa ya. Jadi pada saat masuk dan berkarir itu tuh kita udah kita udah straight to the point tuh. Oke, saya mau berkarirnya di bidang A, ya udah cari lowongannya berarti bidang A. Nah, terus itu ntar ditekunin gitu. Walaupun nanti sebenarnya sepanjang perjalanan karirnya tergantung perusahaannya juga, pasti nanti ada kesempatan di rotasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini sebagai mahasiswa, setidaknya kita tahu dulu kita tuh senangnya apa sih gitu. Jadi pada saat bekerja bisa keluarin semua semua kemampuan kita secara maksimal gitu. Oke, Mbak Yayang, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, tidak semua yang dijalankan para narasumber kami hari ini itu bisa plek-plekan diikuti di tempatnya Mbak Yayang. Gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus memodifikasi. Gitu. Gitu ya, Mbak Yayang ya. Nah, oke, thank you. Ada lagi Mbak Yayang mau tanyain? Mungkin ke Bang Um, Hotmian atau ke Mau Bang Ferry. mau nambahin mungkin dikit deh. sedikit ya. Mau Tambahin nambahin dikit. dikit ya. Oke, gimana Bang Hotmian? Jadi kalau misalnya Mbak Yayang ini punya keinginan untuk jadi manajer, salah satu hal yang penting juga adalah nyali sih. Manajer itu kan kita di tengah-tengah ya. Ada kita punya bisa jadi kita punya tim, kita pun dari manajemen akan ada pressure juga gitu. Jadi kalau kita nggak punya nyali dan keberanian, itu akan mustahil di posisi itu gitu. Paling itu sih tambahannya. Ya, ya. Oke. Mas Ferry ada tambahan? Mungkin sedikit ya Mbak Yayang, sama sebetulnya satu nyali, kedua adalah harus belajar terkait dengan kepemimpinan juga. Jadi kepemimpinan itu juga bisa dicerna dari mungkin dari rekan kerjanya Mbak Yayang sekarang atau atasannya Mbak Yayang sekarang seperti apa. Itu sih dari saya. Terima kasih. Nah, benar, leadership ya.
soft skill juga perlu, komunikasi, teknik komunikasi itu, bagaimana cara ngobrol dengan rekan kerja, ngobrol dengan uh, anak buahnya, ngobrol dengan atasan, itu dari pola cara cara ngobrolnya, sistematika kata-katanya bagaimana itu akan berbeda. Seperti itulah itu dipelajari bukan dari buku gitu. Di buku ya kita butuh ada guidance, tetapi kita harus tetap apa namanya coba langsung. Oh ini karakternya begini, berarti harus cara ngomongnya begini. Nanti lama-lama nanti bisa masuk ke procurement dengan cara teknik negosiasi. Karena teknik negosiasi intinya adalah dari komunikasi. Itu, walaupun Iya. backgroundnya adalah memang kemampuan-kemampuan yang lain. Seperti itu. Ya, sip, mantap. Mbak Yayang, ada yang ditanyakan lagi? Pertama Satu lagi. saya mau nambahin Oh, dong. Iya. ya boleh, boleh. Eh, Oke, tadi kan nyinggungnya PPIC ya, dan juga tadi bicara Hmm, masalah yang dipelajari ya. Ini mungkin heeh, buat semua orang. At least ini yang saya dapetin ya. Saya kuliah teknik industri. Kerjaan PPIC itu menurut saya paling gampang itu tuh di planningnya gitu. Kerjaan PPIC itu bagian paling mudah itu di planningnya. Yang susah itu kontrolnya. Kontrol itu nggak diajarin. Di hmm, kuliah nggak diajarin cara ngontrolnya gimana gitu. Kita lempar hmm, planning ke orang produksinya mah punya otak sendiri gitu. Kadang-kadang kalau lagi bener dia yang ngikutin, kalau lagi rese mah dia jalan pakai planningnya dia sendiri gitu. Nah, jadi ada beberapa, nah setiap role itu pasti ada yang nggak didapetin di kuliah lah ya. Nah, itu yang hmm, penting hmm, juga gitu. At least kita tahu kita maunya apa. Jadi pada saat nanti kita bekerja kita bisa lihat gitu. Kayak saya kurangnya di mana sih gitu ya. Saya masih bolongnya di mana hmm. dan itu yang dikulik gitu. Mantap. Oke, Mbak Yayang, ada lagi? Satu lagi ya Pak. Satu Jadi lagi. mungkin nggak sih apa kita itu fresh graduate langsung apa jadi manajer gitu? Karena kan kalau mendengar cerita yang lain itu kayak eh dari bawah naik tangga, naik tangga, naik tangga gitu. Tapi kayak ada salah satu dosen saya tuh yang bilang gini, karena mungkin jurusan saya manajemen operasional gitu kan, manajemen ya. Nah, dosen saya tuh bilang kayak kalian itu di-create untuk menjadi manajer gitu. Jadi ya apa kayak intinya tuh kalau kerja cari kerja ya jadi manajer gitu kayak tapi mungkin nggak sih kalau misal fresh graduate itu langsung jadi manajer mungkin seperti itu sih. Nah, ada yang Mungkin bisa menjawab nggak? mungkin kalau kita anaknya owner ya. Oke, sekarang gini aja. Mbak Yayang, saya akan coba tanya ke narasumber, ya. Nanti silakan. Cukup dua faktor, ya. Saya tanya nih ke Bang Hotmian, ke Bang Nabil, Bang Ibnu, sama Bang Ferry. Saya panggil Bang semuanya lah biar gampang, ya. Bang, yang dibutuhkan untuk menjadi manajer, dua kata, dua aja, dua hal, masing-masing dua hal. Bang Hotmian, Satu, karakter. Dua, hmm, skill. skill. Oke, cukup. Bang Nabil, Ya, sama sih. Karakter sama skill ya. karakter sama skill. Bang Zaki, Leadership dan skill. leadership dan skill. Ya, ada tiga. Karakter, skill, leadership. Oke, Bang Ferry. Kompetensi sama karakter. Oke, kompetensi. Oke, pertanyaan saya. Jadi saya sarankan menjadi empat ya. Kompetensi, leadership, skill, sama karakter. Apakah empat ini itu sudah dipunyai oleh seorang fresh graduate, Mbak Yayang? Belum sih Pak karena kan Oke, belajar aja di lewat buku nggak cukup juga skillnya banyak ya beda udah. gitu. Berarti udah dijawab ya. Iya Pak. Oke baik. Udah menjawab ya. Menjawab sendiri nih, ya. Jadi nggak perlu Iya. tanya gitu ya. Ya, kecuali gini, kecuali fresh graduate-nya S3 yang punya pengalaman 15 tahun ke belakang. Lain lagi ceritanya. Fresh graduate juga, tapi fresh graduate S3 yang punya pengalaman 15 tahun. Nah, itu lain lagi, Mbak. Fresh graduate-nya apa dulu? Gitu ya. Tapi tidak merendahkan juga. Kalau ada kemungkinan bisa, ya mungkin bisa ada gitu kesempatan. Tetapi ya tadi minimal ada empat tadi, ya, skillnya, kompetensinya, terus kemudian leadershipnya dan karakternya.
itu. Udah, 4 itu. Kalau 4 itu sudah punya, nah ada kemungkinan ya bisa aja gitu. Kalau udah kehendak ya udah gitu kan. Dan satu lagi mungkin ya kesempatan gitu ya. Lagi-lagi kesempatan, keberuntungan, nah banyak lagi ya. Oke, Mas Aldi, yuk di raise hand. Mas Aldi open cam. Ya, Pak Aldi. Ya, silakan Pak Aldi. Gimana Pak Aldi? Itu mic-nya. Oke, Ya, selamat siang Pak Tama. Suaranya ya kedengaran, mohon siang. maaf. Ya, kedengeran aman. Selamat siang, salam kenal juga. Ini baru pertama kali saya ikut podcast Jatayu, walaupun sudah sering melihat ya, sudah cukup lama bergabung juga. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Aldi Bramantio. Salam kenal juga untuk 4 narasumber siang hari ini, yaitu Mas Nabil, Mas Prahotmian, Bang Ibnu, dan Mas Ferry. Kebetulan saya saat ini usianya juga sepantaran dengan kalian. Usia saya tahun ini saat ini di 33, jalan ke 34. Sembari curhat sedikit boleh Pak Tama, izin, mohon maaf. Ya, silakan. Jadi ya, saya salah satunya ingin ikut mendengarkan podcast hari ini itu juga salah satunya ingin tahu sukses anak-anak itu bagaimana. Karena jujur kalau dari jalan hidup saya itu sangat berkebalikan dengan rekan-rekan narasumber di sini. Ketika mereka sudah menjadi manajer di usia di bawah under 30, di bawah 30, saya ironisnya justru baru memulai berkarir di usia hampir 29. Karena banyak faktor waktu itu. Jadi di mana posisi itu sudah di rekan-rekan saya yang sudah istilahnya sudah start duluan, sementara saya start justru belakangan. Tetapi saya tidak menyalahi kondisi karena mungkin ya jalan hidup yang Tuhan berikan kepada saya memang seperti ini. Saya diminta harus segera mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah kebetulan saat ini saya sudah berkarir sebagai salah satu konsultan di perusahaan oil and gas di Indonesia. Sebagai salah satu konsultan mereka, advisor dan analis mereka juga di cakupan operation, asset management dan general service. Jadi tidak hanya GA aja tapi juga asset management dan operation juga. Kebetulan handle transportation perusahaan juga. Gitu. Nah, banyak juga beberapa hal yang saya alami juga. Salah satunya juga diremehkan juga pernah waktu itu di sepelekan juga pernah waktu itu. Bahkan orang melihat saya, kamu baru 29 ngelamar gini, nggak punya pengalaman apa-apa, beraninya melamar begini. Saya juga pernah digitukan. Bahkan saya dulu pernah diminta suruh restart kuliah lagi dari awal karena melihat ya memang background saya tidak ada relevannya sama sekali. Bisa dibilang saya S1 yang tidak menggunakan ijazah saya karena background saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan saya sekarang. Gitu. Murni apa yang saya pelajari hingga di titik ini itu banyak langsung dari tempatnya. Saya belajar secara informal maupun itu tidak itu sendiri. Pertanyaan saya begini. Jika rekan-rekan narasumber di sini di posisi saya, target realistis ke depannya itu bagaimana untuk orang-orang yang start berkarir dan bagaimana target karir realistis yang mereka bisa dapat. Mengingat usia mereka kalah start dengan rekan-rekan yang usianya yang mungkin seperti kalian yang langsung di usia 20 awal early 20 sudah berkarir, sedangkan saya justru di late 20 hampir almost 30 malah yang baru berkarir gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aldi. Nah, kalau ini harus 4-4-nya nih, harus saya todong. Bang Hotmian dulu deh. Oh, open mic, Mas. Oke, siap. Oke. Tadi pertanyaannya itu bagaimana kita menentukan target kalau startingnya udah di angka 30 gitu ya? Iya, betul. Kalau Dengan saya kondisi yang di tadi ya, yang diceritakan kondisi oleh Bang diceritakan Aldi tadi ya. Ha-ha. Kalau saya sih gini ya. Yang pertama itu kita harus memiliki keyakinan dulu.
sejauh mana kita yakin kita ingin mencapai apa gitu ya. Kalau kita sudah yakin, kemudian nanti target-target itu bisa kita tulisin. Jangan langsung berpikir target gede dulu. Contoh nih, udah masuk usia 30-an, kita nanti 35 langsung jadi ini. Jangan begitu dulu. Coba breakdown dulu target itu ke hal-hal kecil. Misal penguasaan terkait yang sudah diperlukan sekarang sudah sejauh mana, lalu evaluasi seperti apa, baru nanti bisa diproyeksikan target berikutnya itu apa gitu. Terus yang berikutnya itu setelah kita udah bisa membuat target yang akan kita capai dengan yang di breakdown kecil-kecil tadi, kita akan ketika sukses satu persatu, kita akan lebih merasa pede untuk menentukan target yang lebih besar lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik langsung dari besar dulu ke kecil, biasanya ada dua hasilnya. Satunya bisa jadi tidak termotivasi lagi karena merasa ini wah udah sulit nih, udah ini nih, lagi-lagi akan masuk ke mental blocking atau fixed mindset disebutnya. Tapi kalau kita itu memulai satu demi satu tahapannya itu, kemudian juga nanti berhasil kita apresiasi diri kita, ada salahnya kita evaluasi, saya yakin mau kita starting di usia bahkan 50 pun itu akan bisa. Karena foundernya KFC itu bisa mendirikan KFC di usia 50 tahun gitu loh. Bahkan Elon Musk yang sesukses sekarang itu mungkin dia nggak di usia-usia muda, di usia-usia yang mungkin again uzur tadi gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada yang mustahil selama kita yakin, kita buat progresnya, mungkin kita catat atau kita afirmasi sampai sesuatu hal yang kita inginkan itu bisa kita capai. Mungkin dari saya gitu sih. Terima Ya, kasih. oke. Mantap. Lengkap loh. Kayaknya apa yang mau diutarain sama tiga narasumber yang lainnya dikeroyok semua sama Bang Hotmiana. Udah Bener nggak? diborong Bang Hotmian deh, Ge. Udah Bener diborong nggak? Bang Hotmian deh, Ge. Ya udah, Bang Ferry dulu deh. Ada tambahan nggak? Sebenarnya sama sih sama Bang Hotmian, udah diborong semua juga saya jadinya bingung mau menyampaikan apa. Jadi gini, sebetulnya intinya mindsetnya harus positif dulu, Mas Aldi. Mindsetnya harus positif dulu. Tidak ada kata terlambat sebetulnya. Meskipun katakanlah almost 30 baru memulai karir. Halo? Almost 30 Aman. baru memulai karir. Yang penting yang penting harus punya mindset positif dulu bahwa saya bisa mencapai posisi A, B, C dan D misalkan. Jadi Mas Aldi benar yang dibilang Bang Hotmian tadi, tentukan yang paling dekat yang bisa dicapai dulu apa sesuai kompetensinya. Baru setelah yang paling dekat sudah dicapai, tingkatkan kompetensi lagi untuk menjadi yang lebih untuk step berikutnya. Seperti itu, Bang Aldi. Jadi percaya jangan ada mindset negatif bahwa saya terlambat memulai karir. Jangan seperti itu. Karena umur berapapun saya rasa bisa selama kita mau. Itu sih Mas Aldi dari saya. Oke. Tambahannya tadi ya mindset ya, bener. Terus Bang Zaki deh. Iya, udah diborong semua bener sama Bang Hotmian emang. Ada pusing juga ya. Emang Tapi serakah memang emang Bang iya, Hotmian ini. tapi memang betul gitu kan kalau memang kita mau bicara tadi Mas Aldi bilang mau realistis, ya benar. Jadi yang kita kejar adalah sekarang posisi kita apa, sedang bagaimana, sedang melakukan apa, kemudian harus dibikin breakdown terkecilnya dahulu. Itu memang betul gitu. Jadi supaya nanti gambaran besarnya bisa kelihatan akumulatif dari hasil yang kecil-kecil ini gitu. Jadi semangatnya juga sudah dapet, bagus, kemudian jangan ada hal-hal yang bilang, oh iya saya baru 30, akhirnya saya jadi terlambat segala macam, itu juga nggak oke. Dan ketika sudah jadi sekarang ini, ya jangan langsung berputus asa bahwa nanti, saya udah kalah jauh sama starting teman-teman yang lain gitu, itu juga nggak oke gitu. Jadi benar gitu, ketika sekarang sudah ada yang sekarang ini, Mas Aldi tolong fokus, karena memang kami semua pun kalau saya yakini pun sedang memproses juga kan, kami semua pun sedang dalam hal yang ingin lebih baik lagi, kemudian ingin mengejar karir lagi dan lain sebagainya. Sarah, Jadi kita nyalain sebetulnya air. yang sama secara esensial gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu, kita kasih list yang lebih dekat untuk diri kita sendiri ya, supaya bisa mencapai target yang lebih besar gitu. Overall hampir sama sih sama semua teman-teman yang Bang Ferry ya, Bang Hotmian gitu, atau mungkin nanti Mas Ya. Abil juga bisa tambahin gitu. Tapi memang itu paling realistis menurut saya untuk saat ini, paling realistis seperti itu.
Terima kasih. Oke, Mas Nabil, monggo. Ya, mungkin saya cuma bisa nambahin sedikit ya, karena kayak Iya, memang esensinya semuanya udah udah di Bang Hotmian semua udah memang. disikat Memang semua nih. benar-benar serakah ya. Udah. Cuman mungkin yang perlu diperhatiin tuh sebenarnya, eh, kalau saya sih why ya, kenapa mau jadi manajer itu pasti kan jadi motivasi kita ya, Bang Aldi. Nah itu jangan sampai hilang, itu yang pertama. Kenapa? Hmm, Karena mm-mm, pada saat kita berubah jenjang, misalnya ini at least dalam karir saya dari supervisor jadi manajer, itu tuh bener-bener, saya sendiri tuh kena culture shocknya gitu. Nggak semua top performer supervisor itu tuh pantas jadi manajer. Karena dan mm, nggak mm, semua mm, manajer yang baik itu bisa ngerjain pekerjaan si supervisor juga. Karena emang, eh, bisa dibilang serupa tapi tak sama lah gitu. mm, Nah, mm, jadi mm, 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 jadi mm. yang perlu diperhatiin juga sebenarnya kalau saya sih, saya tuh lihat, sosoknya dulu tuh. Misalnya mau jadi manajer, saya tuh mau jadi kayak siapa gitu. Kebetulan saya waktu di perusahaan kerja pertama sekarang, perusahaan pertama saya itu tuh saya punya manajer yang bagus gitu, bisa jadiin role model. Saya ngikutin dia, saya lihat manajer PPIC saya, dia tuh orang itu kayak gimana sih. Nah, saya langkah terdekat saya, ya udah saya mesti bisa kayak dia gitu. Nah, bisanya tadi yang di breakdown ya mungkin sama Bang Hotmian gitu. Lihat aja kerjaannya dia apa, ya berarti saya mesti bisa itu. Makanya itu yang tadi mungkin balik lagi di awal ya, saya semuanya saya sikat aja gitu semua kerjaan PPIC, biar kata saya bukan supervisornya saya ambil aja ya. Ya orang saya mau jadi dia kok, berarti kan saya mesti bisa Ya, dulu gitu. ya, ya, Nah, ya, jadi ya, benar, benar, mesti benar. tahu juga ya, kita tuh misalnya mau jadi manajer, emang jadi manajer tuh yang dibutuhkan apa. Nah, setiap perusahaan kan Nah, beda-beda ya, belum tentu juga kalau saya di tempatnya Bang Hotmian saya bisa kayak sekarang gitu. Itu semua ada faktor lucknya lah ya. Nah, tapi yang paling mm, penting mm, kan kita mesti ada datumnya dulu lah nih. Oh, mau jadi manajer, benchmarknya ke siapa? Nah, kita berusaha mm. sebisa mungkin lebih baik dari dia gitu. Oke, sip, sip. Ya, oke. Ini kalau saya rangkum nih ya, Bang Aldi ya. Ini misalkan kita dari Bogor, saya dari Bogor nih. Tuju, kita mau tujuannya apa? Silaturahmi dengan keluarga. Keluarga yang mana? Gitu kan? Keluarga yang di Semarang, gitu. Jadi pet kita, oh Semarang, gitu. Tetapi kita nggak langsung, jika kata kata Bang Hotmian ya, kita nggak langsung ke Semarang, bung, gitu kan. Nanti pasti akan mikir, wah lewat jalan tol lah, macet lah, udah kena shock dulu, gitu. Makanya kita perlu butuh pace-nya, gitu. Pace-nya di mana? Oke, kita akan berhenti dulu di rest area 57, target pertama, gitu. Jadi turun MBZ, gitu kan, 57, kiri, istirahat dulu. Itu target kita pertama. Jadi langkahnya kecil dulu, tapi kita udah punya tujuan kita mau kemana gitu. Nanti dari 57, oke, target kedua kita kemana? Oke, target kedua kita ke Cirebon. Oke, Cirebon kita berhenti dulu makan mie koclok. Kita puasa ya, maaf. Oke, ke Cirebon. Targetnya begitu. Jadi tidak langsung kita langsung ke target jauh. Targetnya memang ada, sudah ada Semarang. Tetapi pace-nya harus ada. Pace 1, pace 2, pace 3, pace 4 gitu. Sampai akhirnya ke tujuan berikutnya. Udah dari Semarang selesai, cari lagi target berikutnya baru kemana, ke bulan misalkan. Lah kayak gitu. Baru Semarang aja masih Indonesia, belum ke Eropa udah ke bulan. Nah, setting lagi targetnya. Jangan tadi setting target yang apa, yang tinggi betul, tetapi ada pace-nya gitu loh. Ada tahap-tahapannya yang untuk mencapai target tersebut. Ya itu tadi Bang Hotman bilang, target terkecil dulu. Tapi kita tahu target itu adalah langkah pertama untuk kita menuju target berikutnya, target yang dua kali berikutnya dan sebagainya. Nah ini saya rangkum dari mereka gitu. Dan satu lagi motivasi. Jadikan bahan bakar negatif menjadi apa namanya, aksi yang positif gitu. Tadi Bang Hotmian tadi kan underestimate semuanya, semua unsur negatif dikonvert semua jadi positif. Jadi aksi yang positif. Hasilnya pun manis. Seperti itu. Dan saya rasa juga teman-teman juga begitu. Amati, tiru, modifikasi. Tidak semua apa yang dikatakan di sini bisa plek-plekan gitu ya. Di lingkungan, kondisi, apapun itu, faktor-faktornya Mas Aldi. Tinggal modifikasi aja sesuai sama yang dihadapi. Gitu. Semoga membantu ya. Narasumber kita memang luar biasa gitu. Terima Sip. kasih Mm. Ya, jawabannya. saya cuman merangkai aja yang luar biasa mereka gitu. Oke. Pak Aceh,
Closing dong, Pak Aceh. Nggak apa-apa. Saya Udah jam. ya kalau bukan closing statement, mungkin saya mau mengutarakan kekaguman saya sih. Benar-benar saya hari ini tuh apa ya? Ini mungkin podcast kita yang paling menginspirasi Paling menginspirasi. dan Yes. luar biasanya adalah bukan dari saya, bukan dari Pak Tama, bukan dari Kang Asep atau Pak Yudi gitu ya. Dan bukan dari senior-senior yang sangat berpengalaman gitu loh. Dan tanpa mengecilkan mereka ya, tanpa mengecilkan tokoh seperti Pak Nanang, ya kan, seperti Pak Roni, Miga Coan. Tapi ini dari anak-anak muda gitu loh, ya kan. Which is for me it come with very surprising. Dan mungkin benar nih kata Bang Hotmian, ini saya jago pilih narasumber. Tapi jagonya saya ini mengandung banyak sekali hoki. Ya. Benar, karena saya khawatir juga gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan nih orang-orang yang manajer sebelum 30 ini ponakannya owner gitu kan. Ya kan? Iya. Jangan-jangan loh, ya kan? Malah jauh ya ternyata ya. Iya, malah nanti kita dibilang mengendorse orang dalam nepotisme gitu kan. Iya, orang dalam nepotisme. Tapi enggak, ternyata jauh dari itu. Makanya itu yang membuat saya merasa, hari ini tuh blessing buat kita semua. Ya kan, terima kasih banyak buat Mas Nabil, Bang Ibnu, Zaki, Bang Hotmian, Mas Ferry. Saya benar-benar mendapat banyak pencerahan yang luar biasa hari ini. Ya, kita semua mendengarkan ini, yang masih muda, saya yakin terinspirasi banget ya dengan kiat-kiatnya, dengan menyusun target, dengan mentalitinya. Ya menurut saya yang tadi kan disebutkan apa tadi, karakter gitu kan ya. Nah, karakter ini kan mentalitinya. Nah, yuk yang masih muda milikilah mentality seperti ini. Ya, nah, plus buat kita nih yang sudah jadi user, yang sudah jadi manajer, ini juga banyak pelajaran. Ternyata impact kita tuh besar sekali juga buat perkembangan tim kita, ya kan? Jadi yang sering salah dari kita sebagai manajer itu adalah kita akan fokus kepada tim kita yang lemah. Kita perbaiki terus yang lemah. Kita lupa sama yang bagus, ya kan? Nah, ini ada kesalahan. Jadi yang bagus adalah yang lemah ya kita tolongin, kalau nggak bisa ditolong ya udah gitu kan. Tapi yang masih bagus nih, yang bagus-bagus ini yang kita berdayakan terus ya. Dan jangan lupa buat kita semua, kalau dikasih kerjaan lebih jangan negative thinking ya. Kalau bukan atasan sekarang yang menghargai Anda, atasan baru Anda yang akan menghargai Anda. Ya menurut saya sih sesimpel itu sih. Ini bukan rocket science. Ini bukan ilmu apa ya, yang susah banget dipelajari. Bener nggak Pak Tama? Yes. Ini hal simple kok. Ini prinsip hidup yang simple banget menurut saya. Ya jadi banyak banget yang kita bisa petik hari ini. Saya minta kita kasih round of applause ya. Kalau yang lagi duduk tolong berdiri untuk memberikan standing ovation buat 4 karakter muda kita hari ini ya. Saya doakan kalian sukses terus ya. Karirnya melejit terus, jadilah orang-orang hebat yang nanti impact inspirasinya itu akan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar yang bisa membuat lebih banyak orang lain lagi tertolong, terbantu, terinspirasi. Nah, itu harapan saya buat kita semua. Ya, thank you semuanya untuk hari ini. Oke, thank you Pak Aceh. Closing speech-nya mantap, luar biasa. Aduh, ini dengan nada yang agak-agak sendu gitu, jadi kayak kena lagi. Jadi kita kena semua ya. Memang benar-benar kisah inspiratif
para manajer muda. 4 narasumber kita sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya, Bang Hotmian, Mas Nabil, Bang Zaki, Mas Ferry, thank you sudah hadir di sini jadi narasumber yang sangat menginspirasi kami semua, termasuk saya juga. Dan ya, dari saya cukupkan sampai jam ini pas azan zuhur. Ingat ya, ini azannya sama kayak azan maghrib, jadi jangan salah. Ini masih zuhur, ya. Azannya sama soalnya, dikiranya maghrib. Ya, ini udah pas jam 12.04. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber dan teman-teman Zeta Viewers yang udah hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam sehat, warahmatullahi salam wabarakatuh. sukses buat Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Salam Terima kasih. sukses. Salam sehat.